Bab 231. Empat leluhur keluarga Tian. Siapa? Wajah Dewa Laut Darah berubah saat mendengar suara yang entah dari mana datang itu, tapi saat dia melihat ke arah depan tepat di atas langit perbatasan lubang hitam besar muncul. Dan dari lubang hitam itu dia melihat banyak sosok keluar dan di depan mereka semua sosok berpakaian putih berdiri dengan bangga menatap Dewa Laut Darah. Tapi saat dia melihat senyum pria itu Dewa Laut Darah menjadi gemetar karena ketakutan. Dia tahu kalau pria itu adalah Kaisar Harimau yang dulunya pernah mengacaukan alam langit. Bahkan Kaisar Harimau itu pernah menghajarnya sampai babak belur dulu, dan hampir membunuhnya kalau bukan karena Kaisar Langit yang menghentikan Kaisar Harimau saat itu maka dia pasti akan mati. Sial, bukankah dia masih berada di alam bawah? Ucap Dewa Laut Darah di dalam hatinya. Bayi kecil tersenyum ke arah Dewa Laut Darah tapi dia tidak bergerak sedikit pun ke arahnya, dia melihat ke arah tiga jenderal lalu menatap mereka dengan senyum. Yo, ketiga serangga berkumpul, ucap bayi kecil dengan senyum. Sial, siapa serangga yang kau katakan? Teriak Jenderal Bei dengan marah ke arah bayi kecil. Yo, lalat kecil kamu masih berisik dan juga tidak mau diam seperti biasanya. Lihatlah kutu buku dan nyamuk kecil mereka sedikit berubah setelah sekian lama tidak bertemu, walau hanya sedikit, ucap bayi kecil bercanda ke arah ketiganya. Sial, siapa yang nyamuk kecil? Memang nyamuk masih ada yang lebih kecil. Dan juga kau kucing kecil apa masih berani mencuri seperti Dukuha? Teriak Jenderal Nan yang juga marah dengan perkataan bayi kecil. Anehnya setelah mendengar perkataan Jenderal Nan semua tetua dan para jenderal di belakang bayi kecil sedikit terdiam. Mereka lalu menatap bayi kecil dengan memasang wajah ingin tahu. Bayi kecil yang merasa ada hal aneh di belakangnya langsung terdiam, kalau sampai orang-orang ini tahu dialah yang mencuri barang-barang mereka maka mungkin istrinya atau ibunya akan menghukum dia, bahkan mungkin lebih parah dari sebelumnya. Baiklah jangan bercanda. Kalian bantu yang lainnya dan aku dengan tiga saudara kecilku akan mengurus Dewa Laut Darah bersama, ucap Lintian berbalik dan menatap semua orang di belakangnya. Tunggu, sepertinya ada yang kurang, tapi siapa ia? Bayi kecil melihat semua orang di sana dengan bingung, dia merasa kalau ada satu orang yang dia lupakan tapi dia tidak mengingat siapa itu. Sudahlah, cuman satu orang saja lupakan saja. Baiklah serang, teriak bayi kecil. Seluruh pasukan yang dia bawa maju melawan musuh mereka yang ada di depan mereka, dengan begitu terlihat kalau pertempuran di sana sedikit lebih seimbang dari sebelumnya akibat bantuan yang datang. Boom, boom, Swiss. Hei, kenapa kita harus bergabung melawan orang ini? Tanya Jenderal Bei kepada bayi kecil. Bukan dia, tapi tiga orang di belakang mereka tidak empat mungkin, jawab bayi kecil melihat ke belakang Dewa Laut Darah dengan mata harimaunya. Mendengar hal itu ketiganya seperti mengerti sesuatu dan menatap dengan serius ke arah Dewa Laut Darah, dan benar saja ketiganya merasakan aura yang jauh berbeda dengan Dewa Laut Darah. Aura itu pun sangat menjijikkan bagi mereka bertiga mungkin karena mereka masih sibuk dengan masalah yang ada, karena itu mereka sebelumnya tidak dapat merasakan kehadiran empat orang itu. Keluarlah, aku tahu kalian berada di belakang si ikan kecil ini, ucap bayi kecil dengan suara dingin. Hahaha, seperti yang diharapkan untuk Kaisar Harimau. Bahkan bisa tahu kalau kami berada di sisi Dewa Laut, ucap suara dari belakang Dewa Laut Darah. Tiba-tiba empat sosok muncul, keempatnya terlihat sangat tua bahkan ada energi kematian di sekeliling tubuh mereka. Anehnya energi kematian itu sangatlah berbeda dengan energi kematian milik orang yang mati atau milik Dewa Kematian dan Lintian sendiri. Sungguh menjijikan, menjadikan tubuh kalian seperti itu, ucap bayi kecil, yang tidak dia tahu adalah ketiga wajah para jenderal di belakang mereka sudah kaget tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bukan saja mereka bertiga tapi semuanya bahkan Dewa Angin pun hampir tidak percaya dengan matanya, keempat orang yang muncul itu jelas mereka semua tahu apalagi para jenderal tua dan tetua dari berbagai fraksi di sana. Tidak mungkin, bukankah keluarga Tian telah musnah? Teriak jenderal tua dari keluarga Nan yang sedang bertarung tapi dia tiba-tiba mundur dan kaget melihat empat sosok yang muncul itu. Keluarga Tian, apa maksudnya? Tanya bayi kecil. Mereka adalah empat tetua lama dari keluarga Tian, bisa dibilang leluhur keluarga Tian. Ucap Jenderal Zhao yang kaget melihat keempat orang itu. Apa, kau bercanda denganku?
Teriak bayi kecil mengangkat pakaian Jenderal Zhao dengan marah. Mana mungkin dia percaya kalau orang-orang ini berasal dari keluarga Tian, setahu dia semua keluarga Tian telah mati tidak. Lebih tepatnya musnah tanpa ada menyisakan sedikit pun generasi penerus. Dan sekarang Jenderal Zhao mengatakan kalau orang-orang ini berasal dari keluarga Tian, bukankah itu sama saja membuat dia menjadi lelucon? Dia bertarung dan datang ke sini karena ingin melawan kelompok misterius yang ingin membunuhnya serta keluarganya dulu, tentu alasan utama dalam hal ini juga untuk membantu kakaknya menjaga Istana Langit. Tidak, ada yang salah. Ucap bayi kecil setelah merenungkan beberapa saat, dia langsung menatap keempat orang itu dengan serius lalu menggunakan mata kaisar harimaunya untuk menyelidiki seluruh tubuh empat orang tua itu. Ada satu hal lagi yang harus kamu tahu tentang mereka, yaitu mereka berempat telah mati. Bahkan sebelum Kaisar Langit mati, ucap Jenderal Zhao yang baru sadar dari keterkejutannya. Dia kaget bukan karena orang-orang ini berasal dari keluarga Tian tapi karena dia sadar kalau orang-orang ini telah lama mati, bahkan sebelum Kaisar Langit mati dan jauh saat alam langit masih damai. Benar, aura mereka dipenuhi oleh ki kematian, dan juga aku tidak bisa merasakan sedikit pun energi murni dari tubuhnya. Ucap bayi kecil sesaat setelah berhasil menemukan sesuatu yang salah dari empat orang itu. Ketiga jenderal sekarang mengerti semuanya, kemungkinan Dewa Laut Darha telah menjadikan keempat leluhur tua keluarga Tian sebagai objek percobaan mereka. Haha, kalian benar kami telah mati. Tapi sekarang kami hidup kembali dan kami di sini atas perintah tuan kami yang baru, ucap salah satu orang tua itu dengan senyum di wajahnya. Hei, aku merasa mungkin ini agak sulit untuk kita, ucap bayi kecil memandangi ketiga jenderal itu dengan wajah masam. Jangan tanya lagi kalau sudah tahu, aku sekarang merasa mungkin tidak akan mudah untuk menang, ucap Jenderal Nan. Bab 232. Kekuatan adalah segalanya. Cih, yang jadi masalah sekarang adalah kenapa keluarga Tian bisa ada bersama Dewa Laut Darah. Dan sebenarnya apa yang terjadi? Ucap bayi kecil yang benar-benar tidak menyangka kalau alam langit ini lebih membingungkan dari alamnya sendiri. Jangan tanya kepadaku, aku pun masih bingung. Keempat orang ini dulu dikenal sebagai Sang Empat Tombak, mereka adalah Jin, Tong, Yin, dan Zuan, ucap Jenderal Zhao dengan menghela nafas berat. Ho, bukankah mereka kuat? Swiss, bukan kuat lagi tapi lebih dari kuat, ucap Dewa Angin yang muncul di samping Jenderal Bei. Bayi kecil menatap keempat leluhur Tian itu dengan serius, dia merasakan kalau masih ada sesuatu yang tersembunyi di belakang mereka tapi apa itu dia masih belum tahu pasti. Baiklah, kalian serang empat tetua Tian itu dan si ikan kecil ini serahkan padaku, ucap bayi kecil. Baik, Swiss. Keempatnya menghilang bersamaan diikuti dengan empat leluhur keluarga Tian yang juga ikut menyerang keempatnya dengan sangat cepat, bahkan ketika mereka bergerak aura mereka tiba-tiba naik sejajar dengan ketiga jenderal dan Dewa Angin. Boom, boom, sial, mereka benar-benar kuat, mereka tidak menggunakan ki asli tapi menggunakan ki kematian. Ini sungguh merepotkan, ucap Jenderal Zhao dalam hatinya saat bentrok dengan salah satu empat tombak itu. Boom, kau ternyata Dewa Angin yang baru. Di mana leluhurku? Apakah dia masih hidup? Tanya pria tua yang melawan Dewa Angin. Tombak emaskah? Kamu adalah Tian Jin kah? Ayahku masih hidup tapi dia sudah jarang keluar karena dia merasa dunia luar tidak lagi cocok untuk orang-orang tua seperti mereka, jawab Dewa Angin. Ho. Jadi dia masih hidup, orang itu benar-benar menjalani hidupnya dengan sangat baik. Ucap Tian Jin mengayunkan tombaknya dengan penuh kebencian. Boom, boom, pertarungan keempatnya benar-benar luar biasa dari pertarungan yang lainnya, bayi kecil yang masih memandang pertempuran keempatnya cukup kagum karena dia benar-benar merasa kalau gelar empat tombak itu memang bukan nama saja. Bagaimana Kaisar Harimau? Apa kamu terkejut dengan mereka? Asalkan kamu tahu saja ini baru permulaan, ucap Dewa Laut Darah memandang bayi kecil dengan senyum mengejek di wajahnya. Tidak begitu juga, aku hanya penasaran sekarang tentang dirimu, jawab bayi kecil. Ho, penasaran kenapa? Apakah kamu bisa memuaskanku atau tidak? Ucap bayi kecil menghilang dari tempatnya dan telah muncul di depan Dewa Laut Darah. Perisai darah, teriak Dewa Laut Darah saat melihat bayi kecil muncul di depannya. Boom!
Dewa Laut Darah mundur jauh ke belakang karena terkena serangan bayi kecil, tapi itu belum akhir karena bayi kecil muncul lagi dan kali ini tangannya telah berubah menjadi cakar harimau. Boom, boom, sial, orang ini belum pulih tapi masih tetap kuat. Teriak Dewa Laut Darah kesal. Boom, ayolah, mereka sangat kuat, apakah benar kita harus mengalahkan mereka? Ucap Jenderal Nan yang melihat tangan leluhur keluarga Tian yang dia potong malah tumbuh kembali. Hal yang luar biasa lagi adalah pria tua itu malah tersenyum bahagia setiap merasakan serangan pedangnya. Pria ini jelas-jelas mesum, pikir Jenderal Nan dengan perasaan merinding melihat sikap dari tetua Tian tersebut. Mungkin jika Kaisar Langit serta keluarga Tian melihat semua itu, mereka akan menajdi malu melihat bagaimana mesumnya pria itu. Boom, boom. Pertarungan antara bayi kecil dan Dewa Laut Darah masih terlihat berjalan santai karena bayi kecil terlihat menahan kekuatannya, begitu juga dengan Dewa Laut Darah yang setiap kali bayi kecil menyerang dia hanya akan terus bertahan. Haha, Kaisar Harimau, apakah kamu tahu kalau sekarang alam langit serta seluruh dunia berada dalam kehancuran? Ucap Dewa Laut Darah secara tiba-tiba. Apa maksudmu? Tanya bayi kecil dengan serius. Hahaha, maaf aku tidak akan memberitahumu. Jawab Dewa Laut Darah sedikit menghina bayi kecil. Sialan, boom, Tuan, apakah semua sudah berjalan sesuai rencana? Tanya Dewa Penghancur kepada bawahannya itu. Iya, kami telah mengirimkan 4 tombak Tian untuk membantu Dewa Laut Darah, jadi kemungkinan tidak ada hal yang merepotkan yang terjadi selama tidak ada perubahan situasi tiba-tiba, jawab bawahannya tersebut. Baiklah, siapkan semua dengan baik dan jangan biarkan rencana kita gagal. Jika perlu kirim beberapa lagi untuk membantu Jenderal Darah, ucap Dewa Penghancur dengan tenang kepada bawahannya tersebut. Hamba akan laksanakan. Akhirnya pria itu keluar dari tempat Dewa Penghancur dengan hormat, dia juga langsung mengirimkan bantuan untuk membantu Dewa Laut Darah mengambil alih negeri langit seusai perintah tuannya itu. Apakah kamu yakin akan baik-baik saja? Tanya sosok yang berdiri di belakang tirai Dewa Penghancur. Tidak masalah. Meskipun rencana ini gagal nantinya tapi tetap bagiku itu berhasil, karena tidak peduli gagal atau berhasil semuanya sama saja, jawab Dewa Penghancur yang wajahnya itu tidak terlihat jelas. Mendengar hal itu sosok di belakangnya itu pun terdiam untuk beberapa waktu, dia tahu kisah hidup Dewa Penghancur ini dan dia tahu kenapa orang ini berani melakukan hal-hal seperti itu tanpa peduli hidup dan mati makhluk yang ada di sekitarnya. Itu karena hatinya telah mati sejak lama, dan sekarang tujuannya hanyalah mencari kekuatan yang lebih kuat meskipun harus menghancurkan seluruh alam langit ini. Tapi dia pun tidak akan mencegah apa yang akan dilakukan oleh Dewa Penghancur karena bagaimanapun tujuan mereka masihlah sama, apalagi dari segi kekuatan dia lebih rendah dari Dewa Penghancur itu sendiri. Berhati-hatilah, aku mendengar kalau penerus Kaisar Langit masih hidup, dan juga jika bisa mari kita mulai rencana lain secepatnya. Ucap sosok itu dengan serius. Tenang saja, semua sudah berada di bawah kendaliku. Apalagi semuanya sudah sesuai takdir, melawan takdir. Itu hanyalah hal bodoh yang pernah aku dengar, ucap Dewa Penghancur sedikit jijik dengan orang-orang yang mengatakan ingin melawan takdir mereka. Sosok itu tidak berbicara lagi, perlahan sosok itu menjadi ilusi dan menghilang dari belakang Dewa Penghancur yang masih duduk tenang di kursinya itu, seluruh wajahnya tertutup jadi tidak ada yang tahu bagaimana sekarang ekspresi yang dia perlihatkan. Itu tidak akan lama, pasti tidak akan lama, ucap Dewa Penghancur secara tiba-tiba berdiri dan memandang ke langit dengan tatapan kejam. Aura membunuh yang luar biasa menyimuti tempat itu, bahkan beberapa penjaga yang berdiri di luar tidak dapat menahan tekanan dari Dewa Penghancur itu yang akhirnya pingsan dengan luka serius di dalam tubuh mereka. Hanya setelah beberapa saat aura itu menghilang dan Dewa Penghancur itu kembali tenang seperti semula lagi, tapi dia hanya duduk kembali tanpa sedikit mengatakan sesuatu. Bahkan walaupun dia tahu banyak bawahannya terluka di luar tapi dia tidak peduli dengan mereka meskipun mereka mati sekalipun. Bab 233, bagaimana bisa kamu masih hidup? Dari kekuatan kita bisa menjadi kejam, dan dengan kejam kita bisa membuat orang lain tunduk kepada kita. Itulah prinsip dunia ini, yang lemah hanya akan terus tertindas dan yang kuat akan menjadi penguasa. Aku tidak akan pernah menyesal dengan apa yang aku lakukan dulu, baik itu di masa lalu maupun di masa depan. Ucap pria itu dengan serius dan suaranya sangat dingin. Orang ini tidak pernah ingin berubah,
apakah benar dia tidak menyesali apa yang dia lakukan dulu? Ucap roh leluhur saat merasakan pertempuran yang ada di negeri langit. Sebagai leluhur dari segala roh, dia tidak pernah ikut campur dalam masalah alam langit selama ini, karena tugasnya hanya memperhatikan takdir yang terus bergerak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Dewa Takdir kepadanya. Dan dia pun tidak pernah ingin ikut campur juga dalam masalah alam langit, bisa dibilang selama takdir tidak membiarkan dia masuk maka dia tidak akan masuk. Apakah mereka benar-benar tidak tahu kalau bencana yang lebih besar akan terjadi setelah kehancuran yang mereka lakukan? Roh leluhur itu terlihat sedikit sedih dan dia masih memandangi seperti sedang menatap hal yang sangat jauh di depannya. Dia lalu mengingat semua kejadian masa lalu yang pernah membuat semua makhluk hancur menjadi debu, bahkan dewa yang sekuat dia sekalipun masih tidak terhindar dari bencana saat itu. Menurutnya hal yang terjadi sekarang hanyalah awal dimulainya kehancuran total dari sistem alam dan dunia yang ada sekarang, sama seperti di zamannya dulu di mana alam, tiga dunia akan hancur lalu semua makhluk akan kembali ke awal lagi, saat itulah dimulainya peradaban baru. Apakah benar kehancuran ini tidak bisa terhindari lagi? Ucap roh leluhur tersebut. Jika kamu masih percaya dengan takdir bodohmu itu maka kehancuran yang kamu katakan itu pasti akan terjadi. Wajah roh leluhur berubah menjadi serius saat mendengar suara yang entah dari mana munculnya itu. Tapi saat dia mengingat suara sebelumnya dengan baik, sosok kenalan lama tiba-tiba muncul di pikirannya. Dan tidak lama, sosok pria tampan muncul tepat di depannya dengan pandangan tenang dan senyum di wajah pria itu membuat roh leluhur menjadi kaget tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Bagaimana bisa kamu masih hidup? Tanya roh leluhur dengan wajah tidak percaya. Jelas wajah yang dia tampilkan itu lebih daripada saat dia mendengar ucapan Lin Tian dulu. Kenapa kamu begitu kaget teman lama? Apakah kamu pikir semudah itu aku mati? Ucap Bai Wutian yang tiba-tiba muncul di depan roh leluhur itu dengan senyum di wajahnya. Tidak, kamu sudah mati, aku tahu kamu adalah salah satu yang selamat saat itu, tapi saat kelompok dewa penghancur menyerangmu aku melihat dirimu sendiri hancur. Dan takdirmu juga berakhir di sana saat itu, teriak roh leluhur dengan keras memandangi Bai Wutian yang benar-benar tidak dia sangka kalau masih hidup. Dulu saat Bai Wutian terjebak oleh rencana Dewa Penghancur, dia sudah memastikan kalau orang ini mati di tangan Dewa Penghancur, bahkan dia sendiri sudah mengetahui takdirnya sebelum Bai Wutian itu mati. Aku masih hidup karena aku melawan takdirku sendiri, tidak sepertimu yang hanya menerima takdir bodoh itu. Dan juga kamu terlalu menganggap takdir itu seperti tuanmu padahal takdir itu benar-benar bukan penentu dari hasil seseorang. Jawab Bai Wutian dengan serius menatap roh leluhur itu. Roh leluhur itu mendengar ucapan Bai Wutian menggertakkan giginya karena Bai Wutian adalah orang kedua yang melawan takdirnya sejak dia tahu kalau Lin Tian telah beberapa kali mengubah takdir beberapa orang. Seperti Bai Yu yang harusnya mati tapi malah dia masih hidup, lalu ada peperangan di alam kehancuran yang seharusnya membumi hanguskan alam kehancuran saat itu. Apakah dengan begitu kamu pikir aku tidak akan percaya lagi takdir? Ucap roh leluhur itu dengan benci memandangi Bai Wutian. Kenapa kamu begitu keras kepala? Orang itu tidak pantas untuk diikuti, dan akibat dari kamu mengikuti orang aneh itu membuat sosok yang sangat kuat sepertimu menjadi bodoh, ucap Bai Wutian menghela nafas berat. Jangan menghina tuanku, teriak roh leluhur mengeluarkan auranya yang sangat kuat. Bai Wutian yang merasakan aura itu tidak bergerak sedikit pun, dia juga mengeluarkan auranya sendiri. Akibatnya kedua aura yang dihasilkan oleh mereka saling bertabrakan untuk mengalahkan satu sama lain. Apakah kita tidak bisa berbicara baik-baik? Tanya Bai Wutian. Kenapa aku harus mengobrol denganmu? Tanya roh leluhur yang terlihat marah. Bai Wutian yang melihat kalau roh leluhur ini tidak ingin menyerah akhirnya menghela nafas dan sing mengadu aura mereka di sana. Untung tidak ada makhluk hidup di tempat itu. Jika ada satu makhluk di sana maka mereka akan langsung mati dengan aura mereka berdua, dan meskipun mereka dewa penguasa tingkat tinggi yang sama dengan dewa angin maupun dewa kegelapan, keduanya tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Kekuatanmu benar-benar masih kuat seperti biasanya, ucap Bai Wutian memandang roh leluhur yang masih terlihat benci kepadanya. Dewa harimau suci, kenapa kamu datang padaku? Tanya roh leluhur yang mulai mengontrol emosinya. Aku hanya ingin mengobrol denganmu, kamu harusnya tahu kalau aku telah kehilangan ingatan selama ini. Jawab Bai Wutian. Roh leluhur terdiam, apa yang dikatakan Bai Wutian memang benar.
Dia tahu sejak Bai Wutian selamat dia telah kehilangan ingatan masa lalunya, dan ada kemungkinan ingatan itu baru kembali saat dia diserang dan hampir mati dulunya. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya roh leluhur menghilangkan kembali auranya, sedangkan Bai Wutian dengan tenang juga menghilangkan auranya sendiri. Tidak ada, apa kita bisa minum bersama? Tanya Bai Wutian yang tiba-tiba mengeluarkan botol anggur dari cincinnya. Melihat botol anggur di tangan Bai Wutian membuat roh leluhur itu tersenyum, dengan sedikit gerakan tangannya meja dan kursi muncul di depan mereka. Duduklah, semoga anggur yang kamu berikan bisa memuaskanku, ucap roh leluhur itu. Bai Wutian tersenyum lalu ikut duduk di kursi yang saling berhadapan dengan roh leluhur tersebut, perlahan-lahan keduanya mengobrol dengan baik sebelum mereka mulai minum anggur bersama-sama di sana. Apakah kamu yakin masih percaya dengan takdir? Tanya Bai Wutian serius. Kita masihlah makhluk yang lemah, dan apa yang akan dituliskan takdir aku hanya bisa meminta maaf soal karena aku pun tidak bisa mengubah takdirku sendiri, jawaban roh leluhur membuat Bai Wutian terdiam untuk beberapa saat di sana. Apakah Dewa Takdir memang mati? Tanya Bai Wutian yang tiba-tiba saja berbicara dan membuat perubahan serius dengan wajah roh leluhur yang mendengar ucapan Bai Wutian. Maaf Kak, jika beberapa hari ini hanya bisa 2 cap untuk sementara waktu. Bab 234. Sesuatu yang ingin dilindungi. Apa maksudmu? Tanya roh leluhur itu dengan serius menatap Bai Wutian. Tidak ada, aku hanya ingin tahu saja apakah orang itu benar mati atau tidak, jawab Bai Wutian dengan tenang. Tuan telah mati, dan dia tidak akan bisa hidup lagi. Setidaknya itulah yang diperlihatkan oleh takdir kepadaku. Roh leluhur itu mengatakan apa yang menjadi isi dari pikirannya, dia benar-benar percaya kalau Dewa Takdir telah mati karena saat itu dia melihat sendiri tuannya mati di depan matanya. Tentu Bai Wutian hanya mengangguk melihat kepercayaan diri roh leluhur yang benar-benar berpikir kalau Dewa Takdir telah mati. Lalu, apakah dia juga mati? Tanya Bai Wutian lagi dengan tatapan serius. Aku tidak tahu, jawab roh leluhur sambil menghela nafas, dia tentu tahu siapa orang yang dimaksud oleh Bai Wutian. Orang yang dimaksud Bai Wutian adalah salah satu orang yang memiliki kekuatan sama seperti mereka, dia bisa menutupi semua takdirnya dengan mudah dan bahkan orang itu dulunya juga adalah penyebab dari bencana yang dialami oleh dunia mereka saat itu. Semoga saja dia benar-benar telah mati. Ucap Bai Wutian dengan mata penuh kebencian saat mengingat orang itu. Dia adalah orang yang menghancurkan seluruh dunia di zamannya, bahkan beberapa teman baik maupun saudaranya mati karena pertempuran besar itu. Tapi ada kalanya dia berpikir kalau hal itu tidak terlalu buruk, karena dia dapat bertemu dengan Bai Yu dan memiliki anak seperti Bai Wuyu, nama lama dari Bai kecil. Jika dia masih hidup maka tidak akan ada lagi yang dapat menghentikan kekejamannya. Kau harus tahu kalau orang ini selain kuat tapi juga licik dan kejam. Ucap roh leluhur. Aku tahu, sekarang apa yang kau lihat di sana? Tanya Bai Wutian sambil tersenyum. Aku melihat kekalahan dari negeri langit, dan juga Dewa Laut Darah akan menjadi kaisar langit yang baru meskipun dia tidak bisa masuk ke istana langit, jawab roh leluhur itu penuh keyakinan. Bai Wutian yang mendengar itu tersenyum sangat indah. Tentu bukan tersenyum karena jawaban dari roh leluhur tapi karena kebodohan dari roh leluhur yang percaya akan takdir ada padanya. Dia dulu tidak pernah percaya dengan takdir dari Dewa Takdir bahkan dia sejak dulu kurang menyukai Dewa Takdir. Meskipun begitu, dia juga tidak pernah ingin ikut campur dengan kepercayaan Dewa Takdir itu. Dulu pun dia pernah marah dan bertarung dengan Dewa Takdir atas apa yang dia lakukan ke beberapa orang yang memiliki kepercayaan mereka tersendiri, bahkan karena pertempuran keduanya membuat dunia kosong yang mereka jadikan tempat bertempur hancur menjadi ketiadaan. Kenapa kamu tersenyum begitu? Apakah ada yang lucu? Tanya roh leluhur dengan wajah yang sedikit jelek. Tidak, aku hanya berpikir apa yang kamu katakan mungkin tidak akan terjadi, jawab Bai Wutian. Apa maksudmu? Wajah roh leluhur sedikit jelek saat mendengar ucapan yang keluar dari mulut Bai Wutian, itu karena takdirnya tidak pernah salah kalau menilai orang lain kecuali itu Lin Tian, Bai kecil dan beberapa orang yang dia tidak bisa duga. Kamu harusnya mengerti kalau anakku termasuk kepada golongan yang takdirnya tidak bisa dijelaskan olehmu. Dan juga sejak kemunculan saudara anakku tidak maksudku anak angkatku membuat beberapa takdir orang-orang di sekitarnya berubah bukan.
Apa kamu yakin kalau takdir negeri langit akan seperti itu sekarang? Jelas Bai Wutian dengan senyum kemenangan di wajahnya memandang roh leluhur. Wajah leluhur roh sangat jelek saat mendengar ucapan dari Bai Wutian. Dia sekarang ingat kalau Bai kecil dan Lin Tian adalah orang yang terikat satu sama lain. Baik jika salah satu dari mereka tidak ada masih bisa membuat takdir yang dia prediksi berubah seketika itu, apalagi jika mereka bersama maka sudah dipastikan semua yang dia lihat akan berubah. Kenapa? Apa kamu baru sadar sekarang? Kadang apa yang disebut takdir itu hanyalah kata-kata kosong untuk seseorang yang ingin lari dan tidak ingin berjuang melawan diri mereka sendiri, ucap Bai Wutian. Dewa Kaisar Harimau Suci, teriak leluhur roh. BOOOMMMMM. Seketika itu bentrokan terjadi di antara keduanya, tapi tidak sama seperti sebelumnya yang mana mereka saling menahan kekuatan mereka. Sekarang leluhur roh benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk mencoba menekan Bai Wutian. Hahaha, kenapa? Apa kamu marah? Aku suka itu, teriak Bai Wutian yang juga mengeluarkan aura kerasnya melawan roh leluhur itu. Pukulan roh, teriak leluhur roh mengayunkan pukulan ke arah Bai Wutian. Pukulan penghancur bumi, Bai Wutian juga melayangkan pukulannya ke arah leluhur roh. Boom, Swiss. Bai Wutian muncul jauh dari posisi saat dia dan leluhur roh beradu pukulan. Dia melihat ke arah debu yang masih terlihat menyelumti tempat itu dengan senyum di wajahnya. Betapa bodohnya kamu dulu mau saja menjadi budak dari Dewa Takdir, dia hanyalah orang bodoh menurutku, ucap Bai Wutian. Kaisar Harimau Suci, kau boleh menghinaku tapi jangan menghina tuanku, teriak leluhur roh yang muncul tak jauh dari Bai Wutian. Sekilas tubuh dari leluhur roh yang biasa-biasa telah berubah menjadi luar biasa dengan wajah lebih muda dan tampan, ditambah dengan zirah armor yang terlihat sangat indah menyelimuti seluruh tubuhnya. Kau bahkan memakai zirah rohmu untuk melawanku, seperti yang diharapkan dari leluhur segala roh atau aku sebut mantan dari dewa para roh Lingdi. Ucap Bai Wutian setelah melihat bentuk yang ditampilkan oleh leluhur roh tersebut. Lingdi masih menatap Bai Wutian dengan dingin, sebelumnya saat dia beradu pukulan dengan Bai Wutian dia dapat merasakan kalau dia tidak memakai zirah kaisar rohnya maka dia akan terluka. Hal yang paling membuat dia tidak percaya adalah betapa kuatnya Bai Wutian sekarang, dia hampir tidak percaya kalau Bai Wutian dapat menjadi lebih kuat hanya dalam beberapa juta tahun saja. Kenapa kau bisa sekuat ini? Tanya Lingdi dengan wajah serius. Hei, aku memang kuat dari dulu, hanya saja saat perang terjadi aku adalah orang yang malas untuk berlatih karena itulah aku meskipun kuat kurang pengalaman, jawab Bai Wutian dengan senyum menghiasi wajahnya. Lalu kenapa kau sekarang mau bersusah payah berlatih? Itu karena ada yang ingin aku lindungi, itu karena aku tidak ingin kejadian di masa lalu terjadi di masa sekarang. Apa yang disebut takdir itu hanyalah sebuah omong kosong bagiku. Jawab Bai Wutian dengan wajahnya terlihat serius sekarang. Apa kamu pikir kamu bisa mengubah takdir begitu saja? Aku tidak akan percaya kalau ada yang dapat menghentikan bencana itu, jika ada maka aku bersumpah dengan nama Lingdi dari segala roh akan mengikuti orang itu hidup dan matiku. Teriak Lingdi. Bab 235. Benda berhargaku. JEDERRR, anggap saja suara petir begitu. Tiba-tiba di seluruh dunia rendah, menengah, tinggi, dewa maupun dua alam, suara petir dan awan gelap terlihat dan terdengar jelas sesaat setelah leluhur roh bersumpah. Ini tidak seperti yang sebelumnya dia berbicara dengan naga kecil dan Lin Tian, karena ini benar-benar sumpah yang telah dia keluarkan dengan mengucapkan nama aslinya sebagai dewa dari segala roh. Apa yang terjadi? Ucap Bai kecil dan juga Dewa Laut Darah saat mereka berhenti bertarung dan melihat petir dan awan gelap menutupi negeri langit. Tidak hanya mereka berdua tapi semua orang yang sedang bertempur di negeri langit pun ikut kaget dan berhenti bertarung melawan musuh mereka di sana saat petir keras muncul dari awan gelap itu. Bahkan di alam lainnya juga berpikiran sama dengan Bai kecil. Di dunia Dewa Lindong yang merasakan petir di langit malah tersenyum menatap langit, dia tahu kalau ini adalah sumpah dari leluhur dari segala roh. Bagaimana Lindong bisa tahu? Itu karena dia pernah bertemu dengan roh leluhur tersebut, dan dia juga pernah mencari beberapa informasi terkait dengan roh leluhur dan zaman sebelum lahirnya dua alam ini. Jadi dia bersumpahkah? Tapi untuk siapa dan apa sumpahnya itu?
Aku berpikir tidak akan ada yang bisa membuat leluhur roh itu marah sampai-sampai bersumpah seperti ini, ucap Lindong dengan wajah serius menatap langit. Bai Wutian untuk sementara waktu tercengang mendengar sumpah dari leluhur roh tersebut, dia bahkan awalnya tidak pernah berpikir membuat leluhur roh ini bersumpah di depannya. Dia tahu kalau leluhur roh ini jarang untuk bersumpah kepada orang lain, karena dia adalah roh yang sangat tidak peduli dengan hidup maupun mati orang lain sejak dulu. Bahkan dulu pun dia hanya patuh kepada Dewa Takdir, tapi bukan setia kepadanya. Itu karena Dewa Takdir dan leluhur roh pernah bertarung dan akhirnya leluhur roh atau Ling dikalah di tangan Dewa Takdir yang membuat dia harus mengikuti perintah dari Dewa Takdir. Tapi setelah beberapa saat dia merenungkan dan berpikir jelas, ini bukanlah hal yang buruk karena dia berpikir kalau roh leluhur ini nantinya bisa membantu dia atau anak-anaknya saat bencana yang dikatakan leluhur roh ini datang. Aku tidak menyangka kau bahkan akan bersumpah seperti ini, ucap Bai Wutian. Bukankah ini yang kau mau? Teriak Lingdi dengan marah kepada Bai Wutian. Benarkah? Kenapa aku tidak ingat pernah mengatakan ingin mendesak kamu untuk bersumpah? Bai Wutian terlihat seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa dengan perkataan leluhur roh, akibatnya leluhur roh sangat marah dan menyerang Bai Wutian lagi. Boom, boom, hahaha, kamu benar-benar keras kepala Lingdi. Ucap Bai Wutian terus menangkis setiap serangan yang dilancarkan oleh Ling Di kepadanya. Berisik, berisik. Ling Di sangat marah akibat ejekan terus-menerus oleh Bai Wutian. Jika ada yang melihat bagaimana sikap Bai Wutian sekarang mungkin mereka akan berpikir dia benar-benar sangat mirip dengan bayi kecil yang memiliki sifat sama dengannya. Hahaha, kalau begitu aku pergi dulu, ucap Bai Wutian dengan tenang. Tidak akan aku biarkan, teriak Ling Di. Sampai bertemu lagi, ucap Bai Wutian sebelum menghilang di hadapan Ling Di yang marah saat melihat dia pergi. Ah, Dewa Harimau Suci, teriak Ling Di dalam ruang tempat dia berada itu. Huff, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba saja ada gonjangan hebat di alam bawah? Ucap Lin Tian yang saat ini sedang bergelantungan di ekor kecil roh alam bawah itu. Sial, Kaisar. Ini benar-benar menyakitkan, ucap roh leluhur itu saat merasakan ekornya ditarik oleh Lin Tian. Dia benar-benar merasakan kalau ekornya bisa kapan saja putus akibat tarikan dari Lin Tian itu. Sebenarnya begini kejadian sebelumnya sampai-sampai Lin Tian bergelantungan di ekor roh alam bawah itu. Kaisar, kita sudah terbang beberapa hari jadi mungkin dalam beberapa hari lagi kita akan sampai, ucap roh alam bawah itu. Sialan. Kau mengatakan 3 hari yang lalu beberapa hari lagi dan sekarang beberapa hari lagi, sebenarnya berapa lama lagi kita harus terbang? Ucap Lin Tian dengan kesal. Dia telah terbang begitu lama selama beberapa hari ini, tapi dia tidak pernah melihat ujung dari tempat yang dia inginkan. Dia hanya melihat berbagai macam orang yang dihukum dengan sangat mengerikan di neraka paling bawah ini. Hal yang paling membuat dia kesal adalah Cerberus kecil ini selalu saja mengatakan beberapa hari lagi, atau dia akan menceritakan pengalaman hidupnya yang aneh kepada Lin Tian tanpa seizin Lin Tian. Sampai-sampai Lin Tian sangat ingin melemparkannya ke dalam neraka yang berada di bawah kakinya tersebut. Jeder, tiba-tiba petir dan goncangan besar terjadi di neraka atau tepatnya di seluruh alam bawah. Bahkan Lin Tian yang saat itu sedang kesal-kesalnya dengan Cerberus kecil menjadi kaget dan tidak bisa mengontrol terbangnya yang membuat dia langsung jatuh dan bergelantungan di ekor Cerberus kecil. Jadi begitulah bagaimana Lin Tian bisa bergelantungan di ekor Cerberus kecil. Sabar dulu, aku tadi kaget jadi wajar saja aku kehilangan kontrol terbangku, jawab Lin Tian menstabilkan dirinya dan kembali terbang dengan nyaman. Huff. Ekorku terasa ingin lepas untung saja Kaisar tidak memegang benda berhargaku, ucap Cerberus kecil. Apa maksudmu benda berhargamu? Memang kamu punya benda berharga? Tanya Lin Tian dengan wajah penasaran. Tentu saja aku punya, bukannya Tuan punya juga? Ucap Cerberus sambil menunjuk benda yang dia maksud kepada Lin Tian. Plak, aduh, kepalaku. Lin Tian dengan sangat keras memukul kepala Cerberus yang terlihat mesum. Dia benar-benar tidak menyangka kalau roh ini masih mempunyai sifat tidak tahu malu dalam dirinya. Mari lanjutkan jalannya, dan pimpin jalan dengan baik. Bukan malah membuat orang kesasar, ucap Lin Tian. Tenang saja Kaisar, aku ini roh yang sangat menjanjikan dan juga berkualitas tinggi. Jadi hanya menunjukkan jalan tentu aku bisa, apalagi itu hanya masalah kecil bagiku, jawab Cerberus kecil mencoba membanggakan dirinya.
Lin Tian ingin sekali memukul roh ini lagi tapi dia mengurungkan niatnya dan dia malah memutuskan tidak lagi banyak bicara dengan roh yang tidak tahu malu ini, karena Lin Tian takut semakin dia berbicara maka semakin banyak hal yang akan keluar dari mulut Cerberus kecil ini. Swiss. Tolong, ampuni aku, sakit. Teriakan mereka benar-benar semakin keras. Ice. Sayang sekali aku tidak merasakan apa-apa saat melihat kalian. Karena itulah aku tidak mau membantu kalian, ucap Cerberus dengan wajah tenang menatap ke bawah neraka tersebut. Bab 236. Tempat yang indah. Berbagai teriakan terus terdengar di dalam neraka itu, dan semakin dalam Lin Tian pergi semakin kejam hukuman yang diterima oleh orang-orang yang dihukum di sana. Tapi meskipun begitu Lin Tian tidak merasa kasihan kepada mereka, karena dia tahu yang berada di neraka paling bawah ini adalah orang-orang penuh dosa atau sudah melakukan hal yang bahkan lebih kejam dari orang-orang yang berada di neraka di atas mereka. Setelah 5 hari lagi berjalan di sana, akhirnya mereka sampai di tempat yang dikatakan oleh Cerberus. Lin Tian dengan wajah tenang melihat ke arah tempat yang telah diceritakan oleh Cerberus. Benar saja, Lin Tian merasakan ada hawa yang aneh dari tempat itu. Tapi Lin Tian tidak mengerti apa yang ada di dalamnya, karena ketika Lin Tian mencoba melihat menggunakan mata kaisarnya dia tidak dapat melihat apapun yang ada di dalam sana. Kaisar, Anda tidak akan dapat melihat apapun di dalam sana dengan hanya melihat saja, jadi Anda harus masuk ke sana, ucap Cerberus. Lalu, apakah kamu sudah pernah masuk ke dalam? Apa kamu bisa memasuki tempat itu? Tanya Lin Tian dengan kesal. Aku tidak pernah tapi aku pernah diterbangkan jauh karena menyentuh formasi itu dan karena itulah aku tidak berani lagi mendekatinya, jawab Cerberus kecil dengan polos. Plak, plak, aduh, kenapa Kaisar memukulku? Tanya Cerberus kecil dengan wajah sedihnya sambil mengusap kepala kecilnya yang dipukul oleh Lin Tian. Jika kamu bicara yang tidak jelas lagi akan ku bakar ekormu, ucap Lin Tian dengan wajah kesal. Cerberus kecil langsung terdiam, dia tidak ingin kehilangan ekornya yang cantik dan manis ini karena itulah dia sedikit menutup mulutnya bukan berarti diam sepenuhnya seperti yang diperintahkan Lin Tian. Lin Tian mencoba mendekati formasi itu dan terus memeriksanya dengan teliti, setelah beberapa jam dia sepertinya tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan jadi Lin Tian berniat untuk mencoba masuk dengan paksa ke dalam formasi itu. Apakah Dewa Neraka tidak pernah mencoba masuk ke dalamnya? Tanya Lin Tian melihat ke arah Cerberus. Pernah dia mencoba tapi apa? Tanya Lin Tian. Dia kehilangan satu tangannya setelah memaksakan tangannya masuk ke dalam formasi tersebut, lanjut Cerberus kecil mencoba mengingat kejadian dulu. Lin Tian yang mendengar ucapan Cerberus kecil tidak akan percaya kalau Dewa Neraka akan mencoba memaksa masuk hanya dengan menggunakan tangannya saja, meskipun sebagai dewa tangan mereka akan kembali seperti semula setelah beberapa waktu tapi tetap saja kehilangan tangan seperti itu sangatlah menyakitkan. Tentu semua yang dikatakan Cerberus kecil hanyalah kebohongan, walaupun masalah Dewa Neraka mencoba masuk menggunakan tangannya itu benar tapi kejadian yang sebenarnya tentu bukan seperti itu. Karena jika Lin Tian bisa tahu kalau formasi di depannya tidak bisa dipaksa masuk tanpa ada persiapan mama mungkin bisa. Hanya di saat itu Dewa Neraka telah dipaksa oleh Cerberus kecil atau tepatnya dibohongi olehnya. Dia mengatakan kalau formasi itu tidak berbahaya dan menyuruh Dewa Neraka mencoba memasukkan tangannya ke dalam formasi tersebut dengan iming-iming tidak akan terjadi apapun dengan tangannya. Sayangnya saat Dewa Neraka percaya dengan ucapan Cerberus kecil, tangannya malah putus saat sudah setengah masuk. Untung saja saat itu dia sudah menjadi dewa, jika tidak mungkin dia akan kehilangan tangan untuk selamanya. Saat Lin Tian masih dalam lamunannya, dia melihat sesuatu lubang hitam kecil yang perlahan membesar tiba-tiba muncul di depan formasi itu. Dan saat itu telah membesar, Lin Tian dapat melihat kalau di dalamnya ada suatu taman yang cukup indah dipenuhi oleh berbagai bunga dan juga beberapa kumpulan kupu-kupu dan hewan kecil lainnya. Apa itu? Tanya Cerberus kecil saat melihat ada elang emas kecil yang tiba-tiba keluar dari dalam portal tersebut. Elang emas itu menatap Lin Tian, lalu mengirimkan suaranya ke pikiran Lin Tian. Saat Lin Tian mendengar kalau elang emas ini ingin mengajak dia masuk, Lin Tian sedikit ragu dan tidak menjawabnya untuk beberapa saat. Kaisar, mari kita masuk.
Mungkin saja kita dapat menemukan beberapa hal berharga serta informasi yang Anda cari selama ini, ucap Cerberus kecil dengan wajah serius untuk pertama kalinya. Lin Tian tidak menjawab, dia masih diam mematung di sana sambil memikirkan apakah dia harus masuk atau tidak, tapi setelah berpikir beberapa saat dia memutuskan untuk mencoba masuk ke dalamnya. Dia berharap kalau ada sedikit informasi tentang apa yang terjadi dan apa sebenarnya tempat ini. Bawa aku masuk, ucap Lin Tian dengan tenang. Elang emas mengerti lalu membawa Lin Tian dan Cerberus kecil masuk ke dalam portal tersebut. Saat mereka berdua masuk, Lin Tian kagum dengan keindahan yang ada di dalam tempat itu, bahkan tempat itu lebih indah dari beberapa tempat di alam langit. Dan jika diperhatikan dengan baik, maka tempat ini benar-benar mirip dengan sebuah dunia yang memiliki kehidupan tersendiri di dalamnya. Karena energi yang ada di sana hampir sama dengan energi di alam langit, tapi Lin Tian merasakan kalau ada energi lain yang berada di tempat tersebut yang belum pernah dia temui bahkan rasakan selama ini. Elang emas kecil tadi menjadi besar lalu meminta Lin Tian naik ke punggungnya. Lin Tian dan Cerberus kecil naik ke punggung elang emas tersebut. Dan mereka dibawa terbang dari sana menuju ke sebuah tempat di puncak bukit yang paling tinggi di tempat itu. Tepat di atas puncak tersebut ada sebuah rumah kayu kecil dengan pedang tertancam di tanah depan rumah tersebut. Melihat pedang yang tertancam dengan gundukan tanah di sana membuat Lin Tian mengerti kalau itu adalah kuburan pemilik dari tempat ini, tapi bagaimana bisa seseorang yang dapat menciptakan tempat ini mati begitu saja? Bahkan Lin Tian tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Elang emas itu menurunkan Lin Tian tepat di puncak itu, lalu elang emas itu menundukkan kepalanya seperti sedang beri hormat ke arah rumah tersebut. Lin Tian berjalan mendekati di mana pedang itu tertancam. Saat dia mendekat, Lin Tian kaget dengan apa yang tertulis di pedang tersebut. Apa? Bagaimana bisa ini menjadi kuburan dia? Bukankah seharusnya dia telah mati saat perang dulu terjadi? Dan itu dikatakan langsung oleh Paman Bai Wutian, ucap Lin Tian kaget. Hanya Cerberus kecil yang tidak mengerti kenapa Lin Tian bisa memasang wajah kaget seperti itu, padahal itu hanyalah kuburan dari seseorang yang sudah lama mati. Mencoba mendekati pedang itu juga, Cerberus kecil melihat dengan teliti tulisan tersebut sebelum membacanya dengan tenang. Kuburan Mingyun. Siapa itu? Fikir Cerberus kecil. Bab 237. Mingyun Dewa Takdir. Roh alam bawah memandang Lin Tian dengan wajah penasaran. Dia yakin kalau Lin Tian mengetahui sesuatu tentang orang bernama Mingyun tersebut. Lin Tian tidak memperhatikan tatapan dari roh bodoh tersebut, karena dia masih menatap kuburan itu dengan kebingungan sebab Bai Wutian sebelumnya pernah mengatakan tentang nama Mingyun itu. Tapi dalam pikirannya orang ini telah mati di saat berperang, jadi bagaimana bisa ada kuburan dengan pedangnya di sini? Bukankah ini benar-benar sesuatu yang mencurigakan? Banyak pertanyaan yang mengisi seluruh otaknya itu. Tanpa disadari Lin Tian suhu di sana menjadi semakin dingin, dan ada hawa yang sedikit mencekam di sekitar puncak itu bahkan roh alam bawah tidak dapat merasakan sedikit pun perubahan yang terjadi tersebut. Nak, sepertinya kamu adalah pemimpin baru para dewa, tidak kusangka bisa melihat seorang pria muda berbakat sepertimu di saat terakhir dalam hidupku. Suara tua dan juga penuh dengan kewibawaan terdengar di atas puncak tersebut. Lin Tian seketika menjadi waspada dan mencoba memeriksa sekitarnya. Bahkan roh alam bawah juga mengeluarkan aura api neraka dan bersiap juga untuk berubah ke wujud aslinya. Jangan takut nak, aku hanya orang tua yang ingin berbicara dengan kamu. Sudah ratusan tidak mungkin miliaran juta tahun sejak ada yang datang ke sini, ucap suara itu, perlahan puncak itu bergetar dan Lin Tian seperti terisolasi di sebuah ruang yang aneh. Perlahan sosok berpakaian putih dan hitam muncul di depan Lin Tian, karena secara tiba-tiba roh alam bawah menghilang di sisi Lin Tian yang membuat dia baru ingat kalau sebelumnya ada roh alam bawah bersamanya. Sepertinya aku akan bebas untuk sementara waktu, ucap Lin Tian saat melihat tidak ada roh alam bawah atau Cerberus bersamanya. Lin Tian kembali menatap sosok hitam dan putih di depannya itu dengan tatapan serius. Terlihat wajah pria itu berumur sekitar 40 tahun dan ada janggut serta kumis panjang di wajahnya tersebut. Tapi bagaimanapun Lin Tian melihat pria parubaya ini cukup tampan, dan apa yang membuat Lin Tian benar-benar kagum adalah dua pasang sayap hitam dan putih yang ada di punggung pria parubaya tersebut. Apa yang ingin Anda bicarakan denganku senior? Tanya Lin Tian dengan tenang. Hahaha, aku hanya ingin tahu siapa kamu.
Dan kenapa aku merasakan kalau ada 3 ki yang berbeda ada di dalam tubuhmu? Juga, kenapa kamu memiliki tombak langit? Ucap pria itu yang langsung mengatakan tujuannya ingin berbicara dengan Lin Tian. Lin Tian kaget dengan ucapan pria tersebut, dia memang memiliki 3 energi berbeda di dalam tubuhnya yaitu energi kaisar, energi ruang, dan energi bumi lalu ada energi dewa penguasa yang menjadi umum di alam langit. Ditambah dengan tombak langit yang benar-benar membuat Lin Tian bingung, jika tebakannya benar maka maksud dari pria parubaya ini adalah tombak kaisarnya. Jangan terpana begitu, aku ini hanyalah sedikit sisa roh yang masih ada di dalam pedang ini dan saat aku memperlihatkan wujudku ini padamu maka tidak akan lama sebelum aku menghilang dari dunia ini, ucap pria parubaya tersebut yang sepertinya sudah menebak apa yang ada di pikiran Lin Tian. Maafkan kelancangan saya senior, siapa Anda dan kenapa Anda dikuburkan di sini? Tanya Lin Tian. Aku adalah Ming Yun, kalau tidak salah aku juga dipanggil sebagai Dewa Takdir oleh orang-orang dulu semasa aku hidup, ucap Ming Yun dengan senyum lebar di wajahnya mengingat masa-masa saat dia masih hidup dulu. Apa, kamu bukannya mati saat mengorbankan hidupmu melawan dewa yang ingin menghancurkan dunia saat itu? Tanya Lin Tian bingung. Menghancurkan, mati, hahaha, dari siapa kamu tahu itu? Tanya Ming Yun. Lin Tian yang benar-benar bingung langsung menceritakan semua yang dikatakan oleh Bai Wutian kepadanya, saat Ming Yun mendengarnya wajah pria itu semakin serius dan bertahap auranya semakin kuat. Tidak lama tatapan Ming Yun perlahan kembali tenang tapi hatinya ada rasa sakit dan bersalah yang benar-benar terlihat jelas di wajahnya, bahkan Lin Tian tahu kalau Ming Yun mengalami rasa sakit di hatinya setelah dia menceritakan semua kepadanya. Aku tidak menyangka kalau orang itu masih hidup, tapi aku juga bersyukur dia masih hidup karena dengan begitu aku bisa pergi dengan tenang, ucap Ming Yun dengan senyum indah di wajahnya setelah memikirkan kalau hal itu tidaklah buruk baginya. Senior, apa yang terjadi dulu dan kenapa kamu malah mati di sini? Tanya Lin Tian serius. Saat itu aku belum mati, cuman tubuhku perlahan menghilang di depan mata roh leluhur itu dan kembali ke sini. Alasannya hanya karena aku adalah orang malas dan bodoh yang percaya akan takdir, jawab Ming Yun. Lalu, apakah kamu masih percaya takdir? Tanya Lin Tian dengan penasaran. Hahaha, tentu saja setelah aku berada di sini setiap hari, setiap minggu, setiap tahun dan bahkan sampai miliaran tahun berikutnya aku selalu memikirkan hal tersebut. Bahkan saat dunia, dan terciptanya alam aku selalu berpikir apakah takdir itu benar-benar tidak bisa diubah. Dan kami tahu apa yang aku dapatkan. Lin Tian menggelengkan kepalanya pertanda dia tidak tahu apa yang didapat oleh Ming Yun. Ming Yun tersenyum melihat Lin Tian yang tidak tahu apa-apa dan penuh rasa penasaran. Dulu dia sama seperti Lin Tian yang terlihat muda dan juga bersemangat ingin melawan takdirnya, sayangnya dia tidak dapat mengubah takdir yang ada padanya dan mati di sini. Aku percaya kalau takdir itu bisa diubah selama orang itu berjuang dan bekerja keras dalam impian mereka, lanjut Ming Yun menatap Lin Tian. Hanya itu, tanya Lin Tian heran menatap Ming Yun. Iya hanya itu, takdir sesuatu yang telah ada sejak kita lahir tapi jika kita bekerja keras dan berjuang maka mungkin untuk mengubah takdir, jelas Ming Yun. Lin Tian sedikit tersenyum memandang Ming Yun, perlahan dia tertawa di sana tanpa sebab yang jelas. Melihat Lin Tian tertawa membuat Ming Yun agak aneh dan tidak mengerti dengan sikap Lin Tian itu. Maaf senior, aku tertawa lepas. Sebenarnya aku tertawa karena ucapanmu yang terlihat murahan bagiku, ucap Lin Tian. Apa maksudmu nak? Tanya Ming Yun yang terlihat tidak marah meskipun dihina oleh Lin Tian. Lin Tian menjelaskan kalau sebenarnya memang takdir kita telah ditetapkan, tapi bukan berarti takdir itu dapat diubah dengan kerja keras. Sebenarnya setiap makhluk hidup bisa memilih takdir mereka sendiri, seperti ingin menjadi jahat atau baik lalu menjadi pecundang atau jenius. Semuanya itu bukanlah tergantung kerja keras kita, ia itu termasuk tapi sebenarnya hati kitalah yang harus menentukan kemana arah dan tujuan yang kita inginkan, selama kita telah memiliki tujuan maka apapun halangannya pasti tidak akan jadi masalah. Hahaha, bab 238. Kekuatan ruang dan waktu. Ming Yun tertawa mendengar penjelasan Lin Tian itu, benar dan benar ucapan Lin Tian yang mengatakan kalau takdir seseorang itu diri mereka sendirilah yang memilih. Ingin menjadi jahat atau baik itu tergantung hati mereka sendiri-sendiri, wajah Ming Yun terlihat agak segar setelah mendengar penjelasan Lin Tian.
Dia menatap Lin Tian dengan penuh rasa pujian, bagaimanapun pemuda yang terlihat muda ini benar-benar berpikir dalam tentang takdir yang selama ini dia cari kebenarannya. Nak, apa kamu ingin menguasai elemen ruang dan waktu? Tanya Ming Yun kepada Lin Tian. Ruang dan waktu, ucap Lin Tian serius, kedua elemen ini adalah elemen yang belum pernah ada menguasai. Bahkan jika itu Bai Wutian, dia pasti memiliki setidaknya hal yang berbeda dari Ming Yun, tapi menguasai elemen ruang dan waktu juga pasti membutuhkan waktu yang lama, sedangkan dia harus segera kembali ke alam langit secepat mungkin. Tenang saja, tidak sulit untuk berlatih di sini karena waktu di sini berbeda jauh dengan seluruh dunia dan alam langit sekalipun. Ucap Ming Yun yang mengerti pikiran Lin Tian. Lin Tian yang mendengar hal itu pun akhirnya mengangguk setuju, dan sejak hari itu Lin Tian berlatih di sana bersama dengan Ming Yun. Di saat berlatih Ming Yun menyuruhnya untuk merasakan energi ruang yang ada di sini, karena ruang di sini berbeda dengan ruang di tempat lainnya bahkan juga bercampur dengan energi waktu yang membuat perbedaan jauh dengan dunia luar. Di dalam ruang kosong itu, Lin Tian telah berlatih lebih dari puluhan tahun dan selama itu energi ruang yang ada di sana sudah mulai bisa dikontrol olehnya. Apalagi dia juga mendapatkan beberapa teknik ruang seperti pukulan ruang, pedang ruang dan pembalikan waktu. Teknik waktu yang dicapai Lin Tian dapat membuat dia mengontrol aliran waktu dengan mudah, tapi Ming Yun melarangnya untuk mengubah apa yang telah terjadi dalam waktu yang lama, seperti mengubah hidup dan mati seseorang yang berada di masa lalu atau mengubah takdir seseorang yang berada di masa lalu. Anak ini benar-benar luar biasa. Dengan 4 energi di dalam tubuhnya maka mungkin untuk mencapai tingkat itu dan mungkin bencana yang terjadi ke depannya bisa dihentikan, ucap Ming Yun. Setelah beberapa tahun berlalu di sana, akhirnya Lin Tian membuka matanya dan di keningnya ada lingkaran kecil berwarna hitam dan putih. Tandi di keningnya adalah tanda yang berarti dia telah menguasai hukum ruang dan waktu, dan dia sekarang bisa disebut sebagai dewa takdir yang baru. Sudah waktunya untukmu melihat masa lalu, Nak, di mana dewa sesungguhnya hidup dan kenapa masa saat itu hancur lebur. Ucap Ming Yun. Apakah aku harus melihatnya? Tanya Lin Tian serius. Ayo mulai, ucap Ming Yun. Lalu tanpa menunggu jawaban dari Lin Tian dia dengan paksa membalikan waktu ke zaman di mana dia masih hidup dulu, dan zaman itu adalah zaman di mana permulaan hancurnya dunia itu dan zaman di mana perang besar terjadi selama ini. Perlahan Lin Tian mulai merasa pusing dan dia akhirnya tidak sadarkan diri, sedangkan setelah Lin Tian tidak sadarkan diri suasana di tempat itu berubah menjadi jalanan menuju sebuah kota. Tepat saat Lin Tian terbaring di sana sebuah kereta melewati dirinya, tapi tidak ada yang peduli dengan Lin Tian yang tidak sadarkan diri itu. Berhenti, teriak seorang prajurit yang menunggangi kuda, di belakangnya ada kereta mewah yang dijaga ketat oleh banyak prajurit berkuda dan dipersenjatai dengan tombak. Pria itu turun dari kereta dan mencoba untuk membangunkan Lin Tian yang tidak sadarkan diri itu, tapi bagaimanapun dia membangunkannya tetap saja Lin Tian tidak sadarkan diri. Akhirnya suara dari dalam kereta membuat prajurit pria itu mengangkat Lin Tian dan meletakkannya di dalam kereta mewah itu. Apa tidak masalah kapten kita membawa pria itu? Aku takut dia akan menyakiti tuan kita, ucap seseorang prajurit di sampingnya. Tidak masalah, tuan kita juga seorang yang kuat dan aku telah memeriksa pemuda itu kalau dia hanya penduduk biasa jadi tidak akan ada masalah membawa dia bersama kita, jawab kapten prajurit itu. Mendengar perkataan kaptennya, prajurit tersebut tidak lagi protes dan kembali ke posisinya. Kereta itu lalu berjalan menuju pintu kota yang cukup besar itu, dan setelah memperlihatkan lencana kepada para penjaga gerbang mereka dibiarkan masuk dengan mudah. Kapan kita kembali ke istana? Tanya seorang wanita muda yang ada di dalam kereta mewah itu. Bersabarlah, setelah melewati kota ini kita akan kembali pulang dan kamu bisa bermain sepuasnya setelah kita kembali nanti, ucap wanita yang wajahnya tertutup oleh cadar. Meskipun begitu suaranya yang lembut, mata berwarna hitam ditambah dengan tubuhnya yang terlihat sempurna bagi wanita sudah merupakan daya tarik luar biasa bagi para pria saat melihatnya. Permaisuri, kamu keluar secara sembunyi-sembunyi sekarang untuk melihat keadaan negeri kita agar dapat mengetahui sifat kaum bangsawan di negeri kita, tapi kenapa kamu malah membantu membawa pria yang entah dari mana asalnya ini? Tanya wanita itu lagi kepada sang permaisuri. Hunhu, kamu adalah seorang jenderal wanita terkuat di kekaisaranku, tapi kenapa sikapmu seperti anak kecil di depanku?
Di mana Jenderal Tombak Es yang dikenal sangat dingin itu? Tanya wanita yang dipanggil permaisuri itu. Aku tidak ingin mendengarnya dari kakak, lagian negeri kita sudah menjadi yang terkuat dari kekaisaraan dan kerajaan lainnya, bahkan sekte besar pun tidak sebanding dengan kita. Kenapa kita harus memeriksa kota seperti ini? Jawab wanita bernama Hunhu. Sebenarnya mereka berdua adalah dua saudari sedarah dan memiliki orang tua yang sama, tapi usia mereka berbeda beberapa tahun yang membuat sang permaisuri itu menjadi kakak tertua bagi Hunhu. Negeri kita meskipun yang terkuat dari negeri lain tetap saja masih tidak sebanding dengan 8 dewa-dewi, juga kamu harus tahu semakin besar dan kuat sebuah negara maka semakin banyak tikus-tikus nakal yang muncul. Jawab permaisuri dengan nada menghela nafas. Semakin besar negeri mereka dan semakin kuat juga negeri mereka maka semakin banyak juga masalah yang berasal dari dalam negeri mereka sendiri, kadang juga karena para bangsawan merasa kalau negeri mereka sudah sangat kuat maka mereka dapat dengan bebas melakukan apapun terhadap negara maupun negeri yang lebih lemah dari mereka. Apakah benar begitu? Tanya Hunhu dengan wajah penasaran. Aduh, kakak kenapa kamu memukulku? Tanya Hunhu. Kamu ini. Jangan berpura-pura bodoh di depan kakak. Harusnya kamu juga tahu meskipun kakak tidak memberitahumu, ucap permaisuri sambil terlihat marah memandang adiknya itu. Aku ini hanya wanita yang lembut dan penuh perhatian kak, mana mungkin aku tahu hal seperti itu, jawab Hunhu terlihat agak malas menjawab hal itu. Bab 239. Dewi Malam. Kakak, dia sudah bangun, ucap Hunhu kepada permaisuri tersebut. Lintian yang baru sadar kaget karena tiba-tiba dia berada di sebuah kereta aneh, dan terlihat mewah dari dalamnya tapi jika dia terus memperhatikan kereta itu seperti kereta pedagang biasa. Hanya saat Lintian sadar dia menatap dua wanita di depannya, satu wanita Hunhu terlihat sangat cantik sebagai seorang wanita dan satunya lagi Lintian tidak bisa dengan jelas melihat wajahnya. Di mana aku? Tanya Lintian bingung. Hei! Kamu tadi tidak sadarkan diri di jalanan dan saat kakakku melihatmu dia tanpa ragu membawa masuk ke dalam kereta ini, ucap Hunhu dengan nada tenang. Mungkin jika dia bersama dengan kakaknya, dia akan bersikap seperti gadis kecil tapi jika dia bersama orang luar maka dia akan menjadi Jenderal Tombak Es yang dikenal sangat dingin dan kejam. Aku tidak sadarkan diri. Tiba-tiba Lintian merasakan sakit kepala yang luar biasa dan beberapa ingatan membuat dia ingat apa yang terjadi. Apakah ini masa lalu? Fikir Lintian saat sadar kalau Mingyun mengirimkan dia ke masa lalu, di mana naga kecil, dewa takdir dan Bai Wutian masih seorang dewa tertinggi di sini. Ingat, kamu berada di masa lalu jadi jangan pernah mengubah apapun yang terjadi maupun akan terjadi di sana, ikuti saja jalannya dan saat kamu selesai kamu akan kembali lagi ke masamu. Lintian ingat itulah yang pernah dikatakan Mingyun kepadanya di saat sebelum dia datang ke masa lalu ini, tapi apa yang akan dia lakukan di sini? Dan apakah dia benar-benar harus mengikuti takdir yang sama seperti kejadian di saat Dewa-Dewi mati? Hei, kenapa kau terlihat bodoh? Apakah kepalamu terbentur atau ada sesuatu yang terjadi dengan kepalamu? Tanya Hunhu saat melihat wajah Lintian yang bingung. Tidak. Aku hanya bingung saja tapi terima kasih telah menolongku, ucap Lintian yang tersadar akibat ucapan Hunhu. Tidak masalah, jika kamu sudah sadar silahkan turun karena sekarang kita sudah berada di kota jadi semua aman. Hunhu terlihat ingin mengusir Lintian dari kereta itu karena dia tahu tidak baik bagi kakaknya terlalu terlihat oleh penduduk lokal maupun bangsawan yang ada di sini, karena mungkin ada bahaya yang akan datang melanda kakaknya jika terlalu banyak orang yang tahu akan kehadiran kakaknya itu. Hunhu, kamu tidak boleh tidak sopan begitu kepada penduduk kita, ucap permaisuri dengan suara yang lebih tenang. Hunhu kesal dan dia duduk kembali dengan wajah yang agak malas. Lintian yang melihat sikap Hunhu agak menghela nafas. Terima kasih Nona, ucap Lintian kepada wanita yang dia anggap mungkin seorang wanita yang memiliki jabatan tinggi di kota ini. Tidak masalah, aku menolongmu karena kamu terlihat tidak berbahaya dan juga kamu terlihat seperti pria yang baik, jawab permaisuri dengan suara lembut. Lintian yang mendengar suara lembut permaisuri itu seperti merasa kalau hatinya sedikit aneh, badan dan seluruh pikirannya benar-benar bergerak di luar dari apa yang dia bayangkan. Apa ini? Teknik kontrol. Tapi sejak kapan? Fikir Lintian, meskipun dia terlihat sulit mengendalikan badannya tapi dia masih berpikir dengan jelas.
Jika dia ingin teknik kontrol ini bisa lepas dengan mudah, tapi dia juga ingin tahu kenapa wanita ini tiba-tiba ingin mengontrolnya. Jadi dia berpura-pura seperti sedang dikontrol dan perlahan mulai kehilangan kesadarannya sendiri. Tentu melihat hal itu permaisuri tersebut mulai merasa Lin Tian bukanlah musuhnya karena tidak mungkin jika pria ini adalah musuhnya dia tidak akan membiarkan kewaspadaannya hilang. Siapa kamu dan apa tujuan kamu berada di jalan saat itu? Tanya Hunhu yang tahu kalau Lin Tian telah dikendalikan oleh kakaknya. Namaku, siapa? Aku siapa? Apa yang aku lakukan? Ahahaha. Lin Tian tiba-tiba berteriak kesakitan di depan kedua wanita yang mulai cemas dengan keadaan Lin Tian. Siapa aku? Aku di mana? Ucap Lin Tian menatap kosong ke arah dua wanita tersebut. Kamu. Wajah Hunhu agak marah menatap Lin Tian malah bertanya balik kepadanya. Dia lalu melihat ke arah kakaknya dan langsung bertanya apa yang terjadi dengan Lin Tian. Kemungkinan ingatannya telah dihapus, dan mungkin juga dia adalah budak orang lain yang mencoba lari lalu jatuh di tengah jalan di mana kita temukan tadi, jawab permaisuri setelah menganalisa kalau Lin Tian benar sedang dalam kontrolnya, jadi dia hanya bisa memikirkan dua alasan itu untuk membuat dia yakin tentang Lin Tian. Hei, berpura-pura seperti ini lebih baik agar aku bisa mengorek beberapa informasi dari mereka secara perlahan, pikir Lin Tian. Jika dia dapat mengetahui situasi di zaman ini maka mungkin dia dapat menyelesaikan masalah di zaman dia, atau jika dia diberi kesempatan untuk mencegah bencana di sini. Maka lebih baik dia selesaikan di sini, hal itu akan lebih bagus karena mungkin kehidupan yang ada di zamannya akan lebih baik. Walaupun dia tahu akan melanggar kata-kata dari Dewa Takdir tapi setidaknya dia melakukan itu untuk masa depan yang lebih baik. Kakak apa yang harus kita lakukan kepadanya? Tanya Hunhu serius menatap kakaknya, permaisuri hanya menggeleng kepalanya bingung tentang masalah pemuda tersebut. Kamu tahu siapa aku? Tanya permaisuri itu menatap Lin Tian sesaat setelah dia memikirkan beberapa pertanyaan bagus yang tidak akan melukai pria di depannya. Kamu, siapa? Tanya Lin Tian balik kepada permaisuri dengan wajah masih terlihat bingung. Permaisuri menghela nafas lalu menarik kembali kekuatan kontrolnya terhadap Lin Tian. Perlahan mata Lin Tian kembali normal tapi dia berpura-pura terlihat masih bingung dan tidak tahu apa yang terjadi kepadanya. Apa yang terjadi? Tanya Lin Tian berpura-pura bingung. Tidak apa-apa hanya kamu tadi melamun di saat aku menanyakan namamu, jawab Hunhu. Nama, aku siapa? Tanya Lin Tian yang terlihat polos dan bingung. Tidak masalah, namamu adalah Zhang dan kamu bertugas sebagai pelayanku, ucap permaisuri itu dengan tenang. Pelayan. Pelayan apa? Tanya Lin Tian bingung, tapi sebenarnya dia juga terkejut dengan ucapan wanita di depannya yang berani mengatakannya adalah pelayan dia sendiri. Kamu adalah pelayan pribadiku, dan aku adalah permaisuri Ye Li Hua, atau sering dipanggil Dewi Malam, jawab permaisuri itu dengan wajah tenang. Dewi Malam, wajah Lin Tian kaget karena mendengar nama dari Ye Li Hua. Itu karena setahu dia hanya ada 8 dewa dewi di zaman ini, yang mana 6 adalah dewa dan 2 adalah dewi tapi kenapa sekarang malah ada dewi lain di sini? Hal ini benar-benar di luar jangkauan Lin Tian. Nak, aku harap kamu tidak mengubah masa lalu, ucap Dewa Takdir yang melihat dari puncak tempat dia berada sebelumnya. Bab 240. Keributan. Dewa Takdir yang terlihat memandang ke langit tempat dia mati itu agak sedih. Mungkin dia dulu dikenal dengan Dewa Takdir yang menguasai ruang dan waktu dapat mengubah takdir seseorang dengan gerakan tangannya saja. Tapi tidak ada yang tahu kenyataan di balik kekuatannya ini, dia bisa melihat takdir seseorang, dia bisa mengubah takdir seseorang tapi di saat dia melihat masa depan yang jauh di depannya dia merasakan kekhawatiran, takut, dan juga rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Karena itulah sejak dia tahu masa depan dari zamannya, dia tidak pernah ikut campur dalam masalah dunianya saat itu dan dia memilih diam serta berpura-pura menjadi acuh kepada orang di sekitarnya. Dia juga hanya akan terus berjalan mengikuti akhir dari takdirnya, dan hanya pada saat takdir yang dia lihat berjalan baik maka dia akan ikut campur sama di saat dia mengalahkan dewa yang mengacaukan dunianya saat itu. Hanya kamu yang takdirnya tidak bisa kuprediksi, setiap detik, menit dan jam takdirmu selalu berubah, ucap Dewa Takdir menghela nafas saat memikirkan Lin Tian. Dewa Harimau Suci, Dewa Naga Langit dan anak dari Dewa Harimau Suci ditambah beberapa orang di dekatnya, aku bahkan tidak bisa melihat takdir mereka.
Dan sekarang takdir temanku Lingdi juga sudah mulai berubah, bahkan sudah mulai tidak terlihat. Sungguh pemuda yang luar biasa, ucap Dewa Takdir sambil tersenyum. Hal-hal yang sekarang satu persatu berhubungan dengan Lin Tian sudah mulai menutup takdir orang itu dan juga takdir mereka perlahan telah berubah menjadi kacau, bahkan dia yang dijuluki Dewa Takdir pun tidak dapat melihat pasti apa yang terjadi kepada orang-orang di sekitar Lin Tian. Lin Tian yang masih bingung dengan semua ucapan dari Ye Lihua tidak dapat berkata-kata, ternyata selain 8 dewa-dewi masih ada orang-orang yang hampir sebanding dengan mereka. Seperti permaisuri dari Kekaisaran Malam, dan dia juga dijuluki sebagai Dewi Malam yang memiliki kekuatan lebih tinggi dari Dewa Penguasa tingkat tinggi tahap puncak. Di atas Dewa Penguasa tingkat tinggi ternyata adalah setengah Dewa Kaisar, ucap Lin Tian di dalam hatinya. Hal yang paling membuat Lin Tian takjub adalah seorang setengah Dewa Kaisar dapat membuat dunia kecil mereka sendiri, dan mereka bisa mengumpulkan iman dari setiap pengikut mereka yang ada di dunia kecil mereka itu. Tapi tidak semua setengah Dewa Kaisar yang dapat melakukannya, dan Ye Lihua adalah salah satu dewi yang dapat membuat dunia kecilnya sendiri. Di mana dunia kecilnya sekarang berada di bawah dunia yang mereka tinggali sekarang. Ingat, kamu adalah pelayan pribadiku. Jadi setelah kembali ke istana ikuti aku dan jangan bermain-main, ucap Ye Lihua. Baik permaisuri, jawab Lin Tian walaupun dia tidak mau tapi dia terpaksa patuh karena dia tidak mengerti tempat dia tinggal ini. Ye Lihua mengangguk puas dan dia tidak lagi memperhatikan Lin Tian karena di depannya terlihat ada keributan yang sedang terjadi. Di dalam keributan itu ada beberapa pria muda dan tua sedang berkelahi memperebutkan sesuatu. Apa keributan ini? Ucap Hunhu dengan wajah kesal dan membuka jendela kereta itu dengan marah. Jenderal, di depan terjadi perkelahian, ucap salah satu bawahan Hunhu saat melihat dia mengeluarkan kepalanya. Apa alasannya? Tanya Hunhu. Itu, Katsna wanita dan uang, jawab prajurit itu ragu, karena hal ini sangatlah memalukan bagi seorang pria. Melihat wajah malu-malu prajuritnya membuat Hunhu menjadi agak malas, dan dia langsung memerintahkan untuk membereskan masalah yang ada di depan mereka itu. Kenapa di dunia ini masih saja ada orang bodoh yang berkelahi karena wanita dan harta? Ucap Hunhu telah duduk di samping Ye Lihua. Di dunia ini akan selalu ada baik dan buruk sebagai keseimbangan, sama seperti terjadinya malam dan siang, jawab Ye Lihua. Tapi kadang pria itu bodoh, hanya karena satu wanita mau saja berkelahi bahkan dengan saudara mereka. Hunhu masih melihat keluar dengan kekesalan, sedangkan Lin Tian terdiam dengan ketenangan wanita di depannya ini. Jika dibandingkan dengan Baiyu atau Dewi Air maka mungkin wanita ini lebih memiliki ketenangan yang luar biasa. Kenapa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Tanya Ye Lihua menatap Lin Tian yang terlihat menatapnya dengan aneh. Tidak, hamba hanya kagum dengan ketenangan permaisuri, jawab Lin Tian dengan sopan. Tekanan ini, wajah Hunhu berubah menjadi serius sesaat ada tekanan yang luar biasa muncul di kerumunan itu. Lin Tian yang berada di dalam kereta juga menjadi serius karena tekanan yang ia rasakan benar-benar melebihi tekanan seorang dewa penguasa tingkat tinggi. Di zaman ini benar-benar melahirkan banyak monster, ucap Lin Tian dalam hatinya. Bisa dibilang zaman yang ia datangi ini adalah zaman di mana para ahli kuat berada. Mungkin jika dia bandingkan dengan alam langit sekarang jelas kalau zaman ini jauh lebih kuat dan unggul daripada alam langit sekarang. Kemungkinan jika dua wanita di depannya ini muncul di alam langit, maka tidak akan ada seorang pun yang menjadi lawan mereka. Boom! Lin Tian dan dua wanita itu langsung mengangkat sedikit alis mereka. Ledakan besar terdengar dari arah kerumunan tersep, banyak orang-orang yang melihat itu terlempar dan terluka akibat ledakan yang terjadi di sana. Apa ini? Ucap salah satu prajurit yang ada di luar kereta. Dari depan mereka melihat sosok yang dipenuhi aura hitam, dan di kepalanya ada dua tanduk yang terlihat seperti tanduk banteng. Lin Tian yang melihat itu berpikir kalau orang itu adalah hasil dari percobaan orang-orang misterius yang mengacau di alam langit. Klan Iblis. Ucap Hunhu serius. Klan Iblis. Lin Tian kaget dengan sebutan yang dikatakan oleh Hunhu tersebut. Iya, mereka adalah pengikut dari Dewa Iblis salah satu 8 dewa-dewi tertinggi. Tapi setauku klan Iblis sangat rendah hati dan juga tidak mudah marah tapi kenapa dia? Hunhu terlihat serius menatap pria yang mengeluarkan aura iblis tersebut,
biasanya klan iblis sangat rendah hati dan juga sangat baik tapi memang sekali mereka marah maka sangat sulit untuk menenangkan mereka. Mungkin ada alasan yang serius sampai-sampai membuat klan iblis itu marah, jadi Hunhu kamu turun dan selesaikan dengan cepat tapi ingat jangan membuat keributan yang terlalu besar, ucap Yelihua memerintahkan Hunhu untuk turun tangan. Baiklah, aku akan mencoba menjadi wanita yang feminim agar banyak pria yang menyukaiku seperti kakak, jawab Hunhu dengan wajah tenang turun dari kereta. Kamu sudah cantik dengan sifatmu itu, kenapa harus menjadi feminim? Tanya Lin Tian heran. Hunhu hanya mendengus dingin ke arah Lin Tian karena ucapan yang dia dengar sebelum pergi ke tempat keributan. Bab 241. Bencana pemusnahan. Melihat wajah kesal Hunhu entah kenapa Lin Tian agak tidak berdaya, sikap Hunhu sekarang terlihat seperti gadis kecil yang sedang kesal karena tidak mendapatkan permen. Baru pertama kali aku melihat adikku bersikap begitu terhadap orang luar, apalagi kamu baru saja bertemu dengannya itu benar-benar di luar perkiraanku, ucap Yelihua kepada Lin Tian. Apakah itu karena dia membenciku? Tanya Lin Tian. Tidak, dia tidak membencimu. Adikku lebih peka terhadap orang berhati busuk yang berada di dekatnya, dan sikap yang ditampilkan dia kepadamu itu lebih tidak ke membenci, jawab Yelihua. Boom! Nah, dia benar-benar tidak bisa menahan diri, ucap Yelihua melihat keluar dan di luar dia melihat kalau adiknya itu memukul kedua orang yang sedang bertarung itu dengan keras. Lin Tian yang juga melihat keluar menjadi sedikit tidak bisa berkata-kata, wanita ini memang jauh berbeda dari kakaknya. Jika kakaknya memiliki aura seorang permaisuri maka adiknya memiliki aura seorang berandalan. Kenapa aku merasa kalau wanita ini mirip seseorang yang aku kenal? Fikir Lin Tian dalam hatinya saat menyaksikan kebrutalan dari wanita tersebut. Lin Tian sedikit mengerutkan kening saat melihat iblis yang dipukuli oleh Hunhu itu. Dalam perkataan Dewa Takdir dia dikirim ke masa di mana perang akan dimulai tapi seharusnya dia tidak dikirim ke tempat permaisuri Ye ini beradakan. Kenapa dia harus muncul di depan dua saudari ini? Dan apa maksud Dewa Takdir kalau dia tidak boleh mengubah takdir yang ada di sini? Boom! Mata itu. Wajah Lin Tian sedikit terkejut dengan perubahan suku iblis yang memiliki ciri-ciri sama dengan makhluk darah. Lin Tian tanpa pikir panjang keluar dari kereta, saat permaisuri Ye melihatnya turun tidak ada tindakan apapun darinya. Di saat Lin Tian keluar, wanita itu hanya menatap Lin Tian dengan ketenangan yang luar biasa berbeda dari sebelumnya. Siapa dia? Energi yang terpancar dari tubuhnya benar-benar berbeda dari energi 8 dewa-dewi ataupun bangsa kami, ucap permaisuri Ye dengan serius. Lin Tian yang turun langsung muncul di depan Hunhu menghalanginya memukul iblis tersebut. Melihat Lin Tian berada di depannya wajah Hunhu sedikit tidak enak memandang Lin Tian. Minggir, sudah cukup. Kenapa kamu suka main pukul tanpa mau mendengarkan penjelasan orang lain? Ucap Lin Tian agak marah. Dari tadi meskipun iblis ini terus berusaha menyerang Hunhu, Lin Tian dapat melihat kalau dia tidak bermaksud untuk bertarung dengannya malah seperti iblis ini ingin bunuh diri dengan meminjam tangan Hunhu. Apa maksudmu? Tanya Hunhu dengan marah, aura Dewa Kaisar keluar dan mencoba menekan Lin Tian. Tapi Lin Tian yang sudah maju ke Dewa Penguasa tingkat tinggi tahap rendah sejak berlatih bersama Dewa Takdir tidak berpengaruh sedikitpun dengan tekanan Hunhu tersebut. Cukup, boom! Lin Tian yang marah langsung mengeluarkan tekanannya juga, dan auranya bahkan sejajar dengan Hunhu saat dia mengubah wujudnya menjadi ke elemen es. Rasa takjub muncul di mata setiap orang yang merasakan kekuatan Lin Tian tersebut. Mereka dapat dengan jelas mengerti kalau Lin Tian melindungi dirinya dari tekanan Hunhu dan malah membuat mereka merasakan ketenangan saat berada di bawah tekanan Lin Tian. Ini, aura seorang kaisar tertinggi, ucap Yelihua dengan serius saat merasakan tekanan Lin Tian. Bahkan dia yang dikatakan sebagai seorang yang sejajar dengan dewa-dewi saat ini pun merasakan kesejukan dan ketenangan luar biasa dari aura Lin Tian itu. Hanya Hunhu yang merasakan dirinya semakin tertekan saat itu, bahkan dia sedikit terkejut dengan tekanan luar biasa yang berasal dari Lin Tian itu. Hunhu hentikan, biarkan dia menjelaskan masalahnya, dan kamu kembalilah ke dalam, ucap Yelihua yang sangat mengerti bila Lin Tian dan Hunhu terus seperti ini hanya akan membuat Hunhu semakin tertekan. Touch! Hunhu yang kesal langsung menghilang tekanannya dan kembali tanpa melihat ke arah Lin Tian, dia bahkan menghentakkan kakinya karena kesal sebelum masuk ke dalam kereta lagi.
Semua orang di sana takjub dengan apa yang terjadi. Jenderal wanita terkuat dari Kekaisaraan Malam dibuat mundur oleh seorang pria yang tidak jelas asal-usulnya. Tapi ada beberapa orang menatap Lin Tian dengan penyembahan. Di saat Lin Tian melindungi mereka tadi, di hati kecil mereka sudah mulai ada rasa ibadah kepada Lin Tian. Karena itu, Lin Tian tanpa sadar sudah mulai mengumpulkan kekuatan kepercayaan dari dalam dirinya. Hal ini sungguh bisa dibilang sebuah kecelakaan yang tidak disengaja oleh Lin Tian sendiri dan bisa dibilang keuntungan besar bagi Lin Tian. Kamu tidak apa-apa? Tanya Lin Tian kepada iblis tersebut. Iblis itu tersenyum dan berterima kasih kepada Lin Tian dengan tulus, tapi Lin Tian jelas kalau di hatinya merasa kecewa karena Hun Hu tidak jadi membunuhnya saat itu. Kenapa kamu sangat ingin mati? Tanya Lin Tian yang membuat mata semua orang di sana dan sekaligus dua wanita yang berada di dalam kereta kaget. Touch, apa maksudnya pria itu ingin mati? Apa dia pikir kalau pria itu hanya menyerah selama bertarung denganku? Fikir Hun Hu. Jangan mengelak, aku tahu kekuatanmu itu luar biasa dan mana mungkin kamu bisa kalah dengan mudah oleh seorang wanita kecil seperti itu, ucap Lin Tian berterus terang, yang membuat Hun Hu sangat marah saat mendengar ucapannya. Ini, apa perlu kita berbicara berdua saja? Jika kamu mau aku bisa melakukannya untukmu, ucap Lin Tian serius. Mendengar hal itu sang iblis mengangguk lalu Lin Tian menyentuh tangannya dan tiba-tiba dia dan iblis itu menghilang dari pandangan semua orang di sana. Tentu Lin Tian tidak menghilang tapi dia berpindah tempat ke ruang berbeda dari yang lain. Swiss, di sini tidak akan ada yang akan mengganggu kita, kamu bisa mengatakan semuanya dengan bebas, ucap Lin Tian. Iblis itu mengangguk, dia menceritakan kenapa dia sangat ingin mati. Itu ada masalah dengan suku iblis mereka yang tiba-tiba berubah menjadi liar, bahkan sampai dewa iblis yang sekarang tidak bisa menemukan apa masalah yang terjadi terhadap suku iblis. Saat itu, dia merasakan kalau tubuhnya juga mulai perlahan-lahan tidak bisa dikontrol, jadi dia berusaha mencari cara untuk bunuh diri dengan bagus, dan selanjutnya seperti yang Lin Tian lihat tadi. Apakah dewa iblis masih baik-baik saja? Tanya Lin Tian serius. Aku tidak tahu, tapi ada satu hal yang aku ketahui yaitu ada pertemuan antar dewa-dewi yang akan diadakan beberapa hari lagi dan menurut berita yang aku dapatkan sebentar lagi seluruh dunia ini akan mengalami bencana pemusnahan, ucap sang iblis. Bencana, kamu keluarlah, ucap Lin Tian saat mendengar suara yang muncul dari belakangnya itu. Bab 242, Sumpah Mo Gui. Sosok wanita keluar dari kegelapan di ruang tersebut. Saat Lin Tian melihatnya wajah Lin Tian agak jelek karena wanita yang keluar dari sana adalah Ye Lihua permaisuri Kekaisaran Malam. Kamu Dewi Malam, ucap sang iblis dengan wajah ketakutan. Dewi Malam adalah seorang permaisuri yang sama kuatnya dengan 8 dewa-dewi, dan dikatakan kalau dia adalah wanita yang sangat dingin dan membenci sistem yang diterapkan oleh dewa-dewi. Apa maksudmu kalau dunia kita ini akan terjadi bencana? Tanya Ye Lihua serius. Itu. Wajah sang iblis ketakutan, dia mencoba melihat ke arah Lin Tian yang masih diam dan memandang wanita itu dengan tatapan bingung. Tuan, ucap sang iblis. Lin Tian meminta dia diam, lalu Lin Tian berdiri di depan sang iblis dengan masih menatap Ye Lihua dengan tatapan tajam. Dia tidak menyangka kalau wanita ini bisa menembus masuk ke ruang yang dia buat. Padahal jika Lin Tian pikirkan tidak akan ada satu orang pun yang dapat menembus ke ruang yang dia ciptakan, jangankan menembus untuk menemukan ruang ini juga hanya sedikit kemungkinan. Kenapa kamu bisa masuk ke sini? Tanya Lin Tian. Aku masuk dengan ini, jawab Ye Lihua yang langsung mengangkat jari manisnya. Sesaat itu sebuah benang merah terikat ke jari manis Lin Tian juga. Melihat benang merah itu wajah Lin Tian seketika itu kaget, dia merasakan kalau benang merah ini terikat dengan dirinya dan Ye Lihua bahkan dia entah kenapa tidak bisa melepaskan benang itu dari dirinya. Percuma, sekali benang ini terikat dengan kamu maka akan sulit melepaskannya, kecuali jika aku mati maka baru benang ini akan terlepas, ucap Ye Lihua dengan serius. Mendengar ucapan Ye Lihua membuat Lin Tian cemberut, kenapa wanita ini memasang benang merah kepada dirinya begitu saja? Jika dia tebak benang ini hanya bisa digunakan sekali dan tidak ada cara untuk melepaskannya jika didengar dari ucapan Ye Lihua. Apa tujuanmu? Kenapa kamu mengikutiku? Tanya Lin Tian serius. Aku tidak benar-benar mengikutimu,
hanya aku penasaran dengan siapa kamu karena itulah aku menggunakan benang merah takdir ini kepadamu, jawab Ye Lihua. Siapa diriku? Sepertinya kamu tidak pernah percaya dengan perkataanku sebelumnya bukan? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Iya, kamu benar-benar berbeda dari 8 pengikut Dewa Dewi, bukan hanya saja mereka tapi energimu dan juga auramu berbeda dari kami atau bisa kusebut dunia ini, jawab Ye Lihua. Lin Tian terdiam, dia baru ingat kalau energi dan auranya memang berbeda dengan orang-orang di dunia ini atau lebih tepatnya di seluruh dunia yang masih ada sekarang. Dia benar-benar lupa akan hal tersebut karena terlalu banyak berpikir tentang masalah dunia ini. Aku tidak menyangka kalau kamu begitu sensitif dengan energiku, ucap Lin Tian menghela nafas. Ini memang naluriku, sejak aku masih kecil kekuatan ini telah ada di diriku, jadi bisakah kamu menjawab apa maksud dari iblis itu tadi? Ucap Ye Lihua. Seperti yang kamu dengar, kalau bencana akan datang melanda seluruh dunia yang ada, tidak. Tapi kehancuran ini disebabkan oleh perang besar yang akan segera terjadi dalam waktu dekat, ucap Lin Tian dengan serius. Dia tidak perlu menyembunyikan masalah tentang bencana kepada Ye Lihua karena itu tidak akan mengubah takdir, apalagi cepat atau lambat hal ini juga akan keluar dari mulut 8 Dewa Dewi. Apa, kamu maksud kalau bencana ini bukan alami tapi dibuat oleh seseorang? Ye Lihua juga ikut terkejut dengan ucapan Lin Tian yang menjelaskan dunia ini akan hancur oleh seseorang, setahu dia masa sekarang masih cukup damai dan tidak ada konflik yang besar terjadi selama ini. Dia menatap Lin Tian tapi saat dia melihat wajah dan mata Lin Tian dia yakin kalau pria ini tidak berbohong. Tapi, iya, hanya itu yang aku tahu. Selebihnya aku tidak tahu, jika kamu tidak percaya kamu boleh mencoba tanyakan sendiri kepada dia, jawab Lin Tian sambil menunjuk ke arah sang iblis. Ye Lihua mengangguk pertanda dia yakin dengan ucapan Lin Tian, setelah itu Lin Tian berencana untuk membawa sang iblis ini bersamanya. Itu karena sejak iblis ini masuk ke tempatnya, Lin Tian telah mulai mengeluarkan hal yang mengganggu di dalam tubuh iblis itu. Terima kasih Tuan, ini berkah untuk saya karena Anda telah membantu saya, ucap sang iblis berterima kasih tulus kepada Lin Tian. Tidak perlu berterima kasih kepadaku, ini masalah kecil untukku, ucap Lin Tian. Tidak, suku iblis kami selalu menjunjung rasa terima kasih, aku Mogui bersumpah setia kepada Anda dan apapun perintah Anda hamba akan siap melaksanakan semuanya meskipun harus mati, ucap Mogui langsung. Bersumpah sambil berlutut kepada Lin Tian. Lin Tian yang mendengar hal itu agak ragu, dia berasal dari masa depan mana mungkin dia bisa bertemu lagi dengan Mogui. Meskipun kekuatan pria ini agak tinggi dari Hunhu tapi itu tidak akan berguna bagi Lin Tian di zaman ini. Baiklah, kamu boleh setia kepadaku tapi aku juga ingin kamu melakukan sesuatu untukku, ucap Lin Tian. Apa itu Tuan? Tanya Mogui dengan hormat. Kamu pergi dan buatlah sebuah kelompok tersembunyi yang bisa menjadi kuat dan bisa menjadi pisau serta tameng bagiku, jika kamu bisa melakukannya maka aku akan membiarkanmu untuk menjadi bawahanku, ucap Lin Tian berusaha mencari cara agar membuat Mogui tidak mengikutinya. Yakinlah Tuan, hamba akan menjalankan semua yang Anda perintahkan dengan sempurna, jawab Mogui yang membuat Lin Tian tidak bisa berkata-kata. Di belakangnya Ye Lihua terlihat tersenyum di bawah penutup wajahnya. Dia tidak menyangka kalau pria ini akan menolak iblis yang sangat kuat ini untuk menjadi pelayannya. Tapi ingat, aku ingin kamu menjadikan permaisuri malam sebagai target untuk kekuatan kalian, jika kelompokmu bisa maka datang padaku dan bantu aku merebut langit. Ucap Lin Tian dengan nada tenang tapi ada aura yang sangat luar biasa keluar dari tubuhnya. Yakinlah Tuan, hamba pasti akan datang kepada Tuan. Dimanapun Tuan, dan sejauh apapun Tuan berada hamba pasti akan datang dan membantu Tuan untuk merebut langit. Ucap Mogui dengan penuh rasa hormat berlutut. Bagus, sekarang kamu boleh pergi, dan gunakan ini untuk membuat pasukan, ucap Lin Tian melemparkan sebuah cincin ke arah Mogui. Ini, baik Mogui dan Ye Lihua agak bingung dengan cincin yang diberikan oleh Lin Tian. Lin Tian yang sadar akan sesuatu memukul kepalanya dengan kesal. Aku lupa kalau di dunia ini cincin spesial belum ada, mereka hanya sering menggunakan kantong ruang di sini, ucap Lin Tian dalam hatinya. Bab 243. Dimulainya kehancuran. Lin Tian menjelaskan apa kegunaan cincin itu,
dan dia telah membuat hanya Mogui yang bisa membuka serta mengambil seluruh yang ada di dalam cincin tersebut. Dan setelah menerangkan beberapa hal kepada Mogui, dia menyuruh Mogui melakukan hal yang dia perintahkan tadi tanpa pikir panjang dan curiga. Mogui langsung pergi untuk menjalankan sumpahnya itu. Lin Tian dan Ye Lihua kembali ke kota dan naik kereta lagi bersama-sama yang membuat Hun Hu menjadi kesal menunggu mereka, bahkan dia juga penasaran kemana keduanya tadi pergi. Lin Tian dan Ye Lihua sudah sepakat kalau mereka tidak akan mengatakan hal-hal yang menyangkut bencana ke dunia luar, karena itu bisa saja menyebabkan kepanikan serta sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Sebenarnya Lin Tian melakukan hal itu agar tidak mengubah takdir yang ada, bukan karena dia takut menimbulkan masalah kepada Ye Lihua, tapi memang ada sedikit rasa ingin menyelamatkan dunia ini di hati Lin Tian. Hanya saja dia tahu kalau dia tidak bisa mengubah sesuatu yang harusnya terjadi karena itu akan mengganggu masa depan yang ada sekarang. Kita akan kembali ke kaisaran sekarang, biarkan unicorn terbang, ucap Ye Lihua. Benarkah kakak? Kenapa tiba-tiba? Tanya Hun Hu. Tidak apa-apa, aku hanya lelah, jawab Ye Lihua sambil tersenyum mengelus kepala adiknya tersebut. Mereka kembali langsung ke istana dengan kuda yang tadinya hanya kuda biasa tapi sekarang telah berubah menjadi unicorn, bahkan kereta Ye Lihua berubah menjadi kereta yang sangat mewah dan juga lebih indah dari sebelumnya. Di kota yang besar di mana tempat itu adalah ibu kota dari Kekaisaran Malam, unicorn turun dari langit dan berhenti tepat di depan pintu masuk istana. Lin Tian dan dua wanita itu turun dengan posisi Hun Hu duluan dan dia setelah Hun Hu, barulah Ye Lihua turun terakhir dengan bantuan Lin Tian. Lin Tian terlihat benar-benar seperti pelayan bagi Ye Lihua, tapi dia tidak kebertanah karena memang dia datang ke sini hanya untuk mencari tahu kebenaran dari perang di zaman ini. Hei Zhang, temani kakakku masuk ke istana, ucap Hun Hu dengan suara marah menunjuk hidung Lin Tian. Kenapa aku? Tanya Lin Tian. Kamu sekarang adalah pelayan pribadi dari kakakku, jadi sudah seharusnya kamu mengikuti kakakku bukan? Apa kamu tidak ingin bekerja di sini? Kalau begitu pergilah, terang Hun Hu dengan senyum dingin kepada Lin Tian. Lin Tian sadar kalau wanita ini masih marah dengan dirinya, dan bermaksud untuk membalas apa yang telah dilakukan Lin Tian sebelumnya. Lin Tian agak kesal dengan sikap wanita itu tapi dia hanya tidak berdaya dan hanya dengan terpaksa menerima hal tersebut. Zhang, kamu ikuti aku masuk. Aku ada beberapa hal yang ingin aku katakan kepadamu, ucap Ye Lihua. Baik permaisuri, jawab Lin Tian yang akhirnya mengikuti Ye Lihua masuk ke istana. Melihat hal itu Hun Hu tersenyum licik, dia sengaja membiarkan Lin Tian ikut bersama dengan kakaknya tentu saja memiliki tujuan dan tujuannya dia sangat ingin melihat bagaimana reaksi Lin Tian setelah tahu apa tujuannya itu. Lin Tian terus mengikuti permaisuri selama hidup di Istana Malam, dan dia memiliki sedikit kaget setelah tahu kalau wanita ini walaupun dipanggil Dewi Malam tapi kekuatan sesungguhnya berhubungan dengan elemen es. Dan selama dia di istana, mungkin dalam beberapa tahun di dunia itu kejadian aneh terjadi untuk pertama kalinya. Yaitu kehancuran Kekaisaran Bo, kehancuran Sekte Bulan dan berbagai kehancuran yang terjadi di berbagai dunia lainnya. Bahkan ada satu dunia yang tiba-tiba saja meledak tanpa mengetahui apa masalahnya, padahal sebelum itu dua dunia tersebut masih dalam keadaan baik-baik saja. Untungnya dunia tempat Lin Tian berada adalah dunia utama di mana para dewa-dewi tinggal dan berbagai ras kuat yang hidup di sana, meskipun begitu Lin Tian tahu disinilah hal besar akan terjadi. Sedangkan Ye Lihua yang selalu diikuti oleh Lin Tian sadar kalau dia memiliki sebuah perasaan terhadap Lin Tian, tapi dia belum pernah memperlihatkan wajahnya baik kepada Lin Tian maupun ke dunia luar selama ini. Apa yang terjadi kepadaku? Kenapa aku merasakan ini? Tanya Ye Lihua dengan wajah aneh di dalam ruangan kerjanya. Kakak kamu kenapa? Tanya Hun Hu dengan penasaran melihat wajah cantik kakaknya yang tidak karuan itu. Tidak ada apa-apa. Bagaimana situasinya di benua tengah? Apakah terjadi hal aneh di sana? Tanya Ye Lihua. Sebenarnya telah terjadi pertempuran besar di benua tengah, dan dikabarkan kalau Dewa Harimau Suci telah menghilang beberapa waktu lalu. Kata-kata Hun Hu terhenti saat dia mendengar sendiri berita itu, akibat hilangnya Dewa Harimau Suci kekacauan besar terjadi di 4 suku suci. Mereka berusaha mencari keberadaan Dewa Harimau Suci tapi itu gagal. Mereka juga tidak bisa mencari ke dunia luar sekarang karena hal-hal aneh yang terjadi baru-baru ini.
Bahkan dikatakan kalau Dewa Iblis, Dewi Phoenix, Dewa Kura-Kura Hitam, Dewi Kehidupan, Dewa Kematian serta Dewa Naga Langit sibuk membicarakan masalah tersebut. Hanya saja di antara 8 dewa-dewi, Dewa Takdir tidak mau ikut campur masalah tersebut karena dia hanya ingin mengikuti takdir yang telah dia lihat. Apakah orang itu akan membiarkan begitu saja kehancuran ini terjadi? Fikir Ye Lihua agak aneh. Tapi karena dia tidak di benua tengah membuat dia hanya bisa berteriak dan tidak dapat banyak bicara, apalagi jika berhadapan dengan keenam dewa-dewi itu. Meskipun dia bisa sejajar jika satu lawan satu tali jika melawan sekaligus tentu dia tidak akan bisa menang begitu mudah. Ada satu pun kabar lain yang aku dengar dari pasukan kita, apakah kakak ingin mendengarnya juga? Tanya Hunhu serius. Katakan saja, jawab Ye Lihua. Hunhu lalu mengatakan ada informasi kalau muncul dewa yang menyebut dirinya sebagai sang hakim, lalu dengan pasukan yang berada di bawahnya membuat ancaman kepada seluruh dunia kalau mereka akan melawan seluruh dunia yang ada dan bahkan menantang 8 dewa-dewi bertarung dengan dia. Kakak, aku harus pergi ke perbatasan sekarang. Ucap Hunhu berdiri sambil menatap kalanya itu. Kenapa? Bukankah tidak ada masalah di sana? Dan juga kamu adalah penjaga kakak sekaligus putri dari Kekaisaran Malam, bukankah tidak baik bagimu jika ke perbatasan? Ucap Ye Lihua agak menolak adiknya pergi ke perbatasan. Entah kenapa saat adiknya mengatakan kalau dirinya akan pergi ke perbatasan membuat dia memiliki firasat buruk, tapi dia tidak tahu apa maksud dari firasat tersebut. Kakak, aku harus pergi ke sana. Jika tidak maka pasukanku tidak ada yang mengontrol mereka, ucap Hunhu membujuk kakaknya. Baiklah, tapi kamu harus hati-hati. Dan kembalilah secepat mungkin, ucap Ye Lihua. Bab 244. Perasaan. Walaupun dia sangat berat hati untuk melepaskan adiknya itu, tapi dia terpaksa harus melakukannya karena dia tahu sikap adiknya yang keras kepala ini. Meskipun dia tidak mengizinkan adiknya pergi, maka pasti gadis ini akan pergi secara sembunyi-sembunyi, karena itu lebih baik dia memberi izin kepada gadis ini agar nanti dia bisa tahu kondisi dan keadaannya secara langsung. Terima kasih kakak, kamu yang terbaik, ucap Hunhu sambil memeluk Ye Lihua dan mencium pipinya. Kamu ini, sudah dewasa masih saja bersikap seperti anak kecil, ucap Ye Lihua dengan lembut. Hehe, bagaimanapun aku adalah adik kakak dan selamanya akan tetap menjadi adik kakak. Jawab Hunhu dengan lembut dan penuh perhatian. Entah kenapa perasaan tidak enak Ye Lihua Senakin menjadi-jadi tapi karena dia sangat senang dengan kelembutan adik kecilnya ini membuat dia tidak terlalu memikirkan itu. Hunhu akan berangkat besok jadi dia meminta agar kakaknya melihat dia pergi saat itu tentu Ye Lihua menyanggupinya dan akan melihat kepergian adiknya itu besok pagi. Besok paginya, di depan istana, Hunhu dengan menggunakan armor perang yang membuat lekukan indah di tubuhnya terlihat lebih menarik, bahkan Lin Tian memberi Hunhu jempol pertanda dia kagum dengan penampilan Hunhu. Dasar pria cabul, ucap Hunhu kepada Lin Tian. Gadis kecil, mulutmu kenapa masih tidak bisa berubah? Tanya Lin Tian heran, setiap dia bertemu dengan wanita ini dia selalu saja berakhir dengan perang antar mulut. Bahkan pernah mereka hanya saling menghina sampai Ye Lihua datang lalu memisahkan mereka agar tidak bertempur lagi, dan bahkan Ye Lihua pernah menghukum mereka berdua tapi jelas itu tidak membuat Lin Tian dan Hunhu kapok. Apa, kamu berani melawanku? Tanya Hunhu dengan sombong. Sial, aku berani bertarung dengan sekarang, ayo datang kepadaku gadis kecil, jawab Lin Tian yang terlihat memprovokasi Hunhu. Plak, plak, aduh. Kepala keduanya dipukul oleh Ye Lihua yang melihat kalau keduanya masih membuat ulah di depan banyak orang, akibatnya Lin Tian dan Hunhu tampak menyedihkan karena diomelin lagi oleh Ye Lihua. Maafkan aku, ucap Hunhu untuk pertama kalinya kepada Lin Tian. Lin Tian tercengang dengan ucapan tiba-tiba Hunhu, bagaimanapun gadis ini adalah gadis nakal dan tidak akan semudah itu meminta maaf kepadanya. Apa aku salah dengar? Tanya Lin Tian sambil mencubit pipinya. Plak, kenapa kamu menamparku? Tanya Lin Tian. Tidak apa-apa, apakah kamu sekarang mengerti kalau itu bukan mimpi kan? Tanya Hunhu yang tadi menamparkan wajah Lin Tian. Iya, aku tahu itu bukan mimpi. Tapi kenapa tiba-tiba seperti ini? Tanya Lin Tian dengan tatapan heran. Hunhu tidak menjawab Lin Tian, dia memeluk Ye Lihua lalu sedikit berbicara dengan suara rendah kepada Ye Lihua.
Meskipun Lin Tian tidak mendengar pembicaraan mereka tapi melihat gerakan mulut dua wanita itu saja sudah tahu apa yang mereka berdua katakan. "Hei, pria bodoh, jaga kakakku, jangan biarkan dia sedih," ucap Hunhu setelah selesai dengan Ye Li Hua. "Tenang saja, serahkan penjagaan kakakmu kepadamu," jawab Lin Tian dengan serius. Entah kenapa perasaannya sama dengan perasaan Ye Li Hua tapi dia tidak bisa menjelaskan di mana dan siapa yang dimaksud oleh perasaan aneh ini. "Bagus. Kalau begitu kakak, pria bodoh, aku pergi," ucap Hunhu sambil menaiki kuda putihnya. "Hati-hati," ucap Ye Li Hua agak tidak ingin Hunhu pergi. Akhirnya Hunhu pergi bersama dengan beberapa pasukan yang ikut bersama dengannya. Lin Tian dan Ye Li Hua melihat kepergian Hunhu sampai jelas kalau dia telah menghilang dari pandangan mereka berdua. "Apakah dia akan baik-baik saja?" tanya Ye Li Hua dengan cemas. "Tenang saja, dia pasti akan baik-baik saja," jawab Lin Tian kepada Ye Li Hua. Ye Li Hua mengangguk dengan ucapan Lin Tian, adiknya sangat kuat dan pasti tidak ada masalah berarti di perbatasan sekarang, apalagi perbatasan sangat damai selama ini. Jadi dia kembali ke ruangannya tanpa ada rasa khawatir lagi, hanya setelah Ye Li Hua pergi semua orang baru bubar di saat itu. Tapi Lin Tian masih berdiri memandang ke arah di mana Hunhu menghilang. Entah apa tapi perasaannya merasa tidak nyaman sejak Hunhu pergi, cukup lama dia berdiri di sana sebelum dia berbalik dan kembali melakukan kegiatan sehari-hari Nuwa di istana besar itu. Boom! Ledakan besar terdengar di seluruh dunia utama, wajah setiap orang di sana berubah ketakutan bahkan beberapa dari mereka bisa melihat dari benua tengah ada awan hitam yang perlahan mulai menyelimuti seluruh dunia utama. Lin Tian yang melihat hal itu tahu kalau kehancuran atau perang sebenarnya telah dimulai, dan kali ini dia datang ke sini untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya sampai-sampai peperangan besar itu terjadi. Dan dia hanya bisa mendapatkan informasi kalau memang Bai Wutian tiba-tiba menghilang di saat akan adanya pertemuan di benua tengah, lalu ada dewa takdir yang tidak pernah peduli dengan nasib dunia dan malah mengurung diri di dunianya sendiri. Apakah kehancuran ini murni karena pengkhianatan dari salah satu 8 dewa-dewi? Fikir Lin Tian serius. Dia tiba-tiba terbang ke langit dan menggunakan mata kaisarnya untuk melihat apa yang terjadi di benua tengah, tapi apa yang dia lihat sungguh membuat dia kaget. Pertempuran besar dimulai dan dia melihat kalau berbagai ahli kuat sedang bentrok di benua tengah sekarang. "Swiss, aku tidak menyangka kalau pertempuran itu akan sampai ke dunia kita," ucap Ye Li Hua yang muncul di samping Lin Tian dengan wajahnya masih tertutup. Aku merasakan kalau tidak akan lama sebelum kekaisaran malam terlihat dalam bentrok itu," jawab Lin Tian. "Tidak ada yang dapat kita lakukan sekarang, hanya ada perang cara kita untuk menyelesaikan semuanya karena kemungkinan kalau kita terhindar dari kehancuran sangat tipis," jelas Ye Li Hua. Lin Tian tentu mengerti tentang hal itu tapi dia hanya mengangguk sebagai balasan agar Ye Li Hua percaya kepadanya, dan dalam beberapa hari ini, si gadis kecil sering mengirimi dia dan Ye Li Hua surat mengenai kabarnya yang membuat keduanya merasa lega. Pertempuran telah hampir terjadi di mana-mana tapi hal itu belum sampai di Kekaisaran Malam, jadi di sana relatif tenang dan tidak ada masalah berarti. Bahkan Lin Tian sedikit heran karena Kekaisaran Malam yang tidak terlibat dalam pertempuran itu. "Apa ini? Kenapa hanya di sini yang terasa aman?" tanya Lin Tian bingung. Tapi tiba-tiba saat dia masih dalam pikirannya sesosok pria dengan wajah pucat datang ke istana, Lin Tian melihat sendiri orang itu lalu mengikutinya dari belakang. Kenapa dia pucat seperti itu? Fikir Lin Tian melihat orang itu sambil mengikutinya dari belakang. Bab 245. Kematian Hunhu. Pria itu terlihat berlutut di depan Ye Li Hua dengan wajah yang sangat menyesal dan kesedihan yang luar biasa. Dan saat itulah perasaan Lin Tian menjadi gelisah untuk pertama kalinya sejak datang ke dunia ini. Lin Tian yang datang ke sana dan melihat perubahan dari Ye Li Hua seketika itu langsung bergegas mendekatinya dan membiarkan wanita itu jatuh ke dalam pelukannya. Saat itu Ye Li Hua sudah pingsan dengan posisi tubuh sangat dingin dan dari pandangan Lin Tian kalau wajah wanita ini pasti pucat. "Apa yang terjadi? Kenapa permaisuri bisa begini?" tanya Lin Tian marah kepada pria yang berlutut itu. Tuan, ada kabar dari perbatasan dan kabar inilah yang membuat permaisuri menjadi tidak bisa mengontrol dirinya," jawab pria itu. Kabar apa?" tanya Lin Tian. Jenderal Hunhu tewas dalam pertempuran yang terjadi di perbatasan,"
dan sekarang mayatnya akan dibawa ke ibu kota oleh pasukan kami, ucap pria itu dengan perasaan sedih dan juga tubuh gemetar. Apa? Gadis liar mati. Kamu bercanda denganku. Bagaimana wanita itu bisa mati? Kemarin saja dia baru saja mengirim surat untuk kami. Hei, jaga mulutmu jika tidak kamu akan kubunuh, ucap Lin Tian sambil mengeluarkan aura biadabnya ke arah pria yang berlutut itu. Pria itu langsung tidak berani berbohong dan menceritakan apa yang terjadi di perbatasan. Ternyata selama ini perang telah terjadi di perbatasan tapi karena Hunhu tidak ada informasi yang masuk ke istana. Dan 2 hari yang lalu, 8-15 setengah dewa kaisar datang dan berperang dengan Hunhu. Meskipun Hunhu berhasil menang dengan membunuh 10 dari mereka dan 5 terluka parah bahkan mungkin cacat, tapi wanita itu menerima luka yang fatal membuat dia tidak bisa bertahan lama. Pada akhirnya surat yang diterima Lin Tian dan Ye Lihua memang surat yang dibuat oleh Hunhu yang dalam keadaan terluka parah. Dia membuat 2 surat di waktu dia masih sadar lalu merintahkan agar yang lain tetap diam untuk sementara waktu dan mengirim surat ini dalam 2 kali pengiriman. Dan tadi, seorang jenderal dari kekaisaran lain muncul membuat Hunhu yang masih dalam keadaan terluka parah terpaksa turun tangan. Hasilnya jelas kalau Hunhu kalah tapi dia dengan harga dirinya menggunakan teknik terlarang dan mengorbankan hidupnya untuk membunuh seluruh jenderal dan pasukan kekaisaran itu. Pada akhirnya setelah berhasil menghancurkan setengah pasukan musuh, Hunhu langsung jatuh ke tanah dengan menyedihkan dan saat pasukan lain akan menolongnya dia sudah tidak bernyawa lagi dengan senyum masih ada di wajahnya. Ahahaha. Kenapa? Teriak Lin Tian dengan marah membuat hampir seluruh istana bergetar hebat. Merasakan tekanan dan juga getaran luar biasa dari Lin Tian langsung membuat semua orang keluar dan berhenti melaksanakan kegiatan mereka. Mereka melihat ke arah istana dan tahu kalau telah terjadi sesuatu di istana sekarang. Tuan, Anda tenanglah. Jenderal Hunhu pernah memberikan saya surat terkahir dan ini disampaikan untuk Tuan, ucap pria itu cepat-cepat mengeluarkan surat dari saku bajunya. Lin Tian yang marah segera mencoba untuk tenang, dia mengambil surat itu lalu membukanya dan membacanya dengan wajah yang sedih dan tubuh gemetar masih memeluk Ye Lihua dengan satu tangan. Hei pria mesum, mungkin saat suratku ini kamu baca aku telah tiada, dan aku tahu kalau apa yang aku lakukan membuatku dan kakalku sedih. Tapi aku tidak bisa apa-apa. Sebenarnya ada satu rahasia yang tidak aku katakan kepada kakak dan itu adalah Dewa Kematian telah mengkhianati dunia utama dan bersiap untuk menghancurkan semuanya. Jadi, aku hanya berharap kamu bisa menenangkan kakakku dan jagalah dia untukku. Dan aku juga berharap jika kamu bisa jadilah suami untuk kakakku. Tapi ingat, cintai dia dan sayangi dia sepenuh hatimu, aku yakin kamu bisa melakukannya. Salam untuk kakak. Dan terima kasih telah menjadi saudara laki-laki terbaik untukku, pertanda gadis nakalmu Hunhu. Setelah membaca surat itu Lin Tian jatuh berlutut dengan tangannya masih memeluk Ye Lihua, dia tidak menyangka kalau perasaan buruknya itu ternyata berkaitan dengan Hunhu. Jika dia tahu semua itu maka dia tidak akan pernah membiarkan wanita itu pergi dari istana. Apakah ini takdir? Apakah dengan diam saja aku harus melihat semuanya mati? Apakah aku harus diam saja agar takdir ini berjalan lagi sesuai dengan yang ada di masa depan? Tapi apakah aku sanggup melihatnya? Fikir Lin Tian dengan air matanya sudah menjadi darah. Dia datang ke sini hanya untuk melihat apa yang terjadi di zaman dulu, dan kenapa zaman ini bisa hancur tapi sekarang dia malah terikat dengan orang-orang di zaman dulu yang bahkan membuat dia merasakan sakit akan kehilangan seseorang yang sangat berarti baginya. Dia mencoba untuk bertahan dan memandang wajah tertutup Ye Lihua, entah kenapa dia merasa kalau Ye Lihua memiliki kemiripan dengan seseorang yang dia kenal. Tapi dia tidak lagi memikirkan hal itu dan langsung membawa Ye Lihua kembali ke istana dengan menggendongnya di bawah tatapan banyak prajurit dan pelayan di sana. Tidak ada yang menghentikan Lin Tian maupun melarangnya mengangkat permaisuri mereka, karena mereka tahu kalau Lin Tian adalah orang nomor 3 di sini setelah Hunhu dan sejak Hunhu pergi Lin Tian adalah orang yang hampir sejajar statusnya dengan permaisuri mereka. Itu karena beberapa hal yang dilakukan Lin Tian membuat dia memiliki posisi seperti itu di hati semua orang di sana. Lin Tian meletakkan Ye Lihua di kamar permaisuri itu dan dia yang telah meletakkan Ye Lihua langsung jatuh berlutut di sana. Kenapa? Apakah aku hanya akan melihat orang-orang di sini mati begitu saja? Apa aku benar-benar tidak boleh bertindak? Dewa takdir,
Ucap Lin Tian di hatinya dengan rasa sakit yang luar biasa baginya. Hun Hu sudah seperti adik perempuan, dan Lin Tian benar-benar menyayanginya sebagai saudarinya sendiri. Tapi sekarang orang pertama yang dia temui sudah mati dengan mengorbankan dirinya untuk rakyatnya dan untuk melindungi dia serta kakaknya sendiri. Sial, persetan dengan takdir dan bencana ini, Hun Hu yakinlah. Aku akan menjaga kakakmu dengan baik, tegas Lin Tian yang tidak lagi peduli dengan takdir yang diucapkan oleh Dewa Takdir. Tanpa dia sadari tujuan awalnya telah berubah seketika itu, bahkan Dewa Takdir yang melihat semuanya dengan jelas menghela nafas berat di hatinya. Anak ini benar-benar tidak bisa dikontrol, dia tidak tahu jika dia benar-benar bertindak maka dia akan benar-benar mengubah nasib wanita itu dan dia juga tidak sadar kalau nasib dari iblis yang dia tolong telah berubah sejak iblis itu tundukkan padanya, ucap Dewa Takdir dengan serius. Bersambung.